Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Udah hari Senin lagi, jadi kita bakal ada seperti biasanya kita ada NDO atau ada training atau home talk ya. Jadi spesial khusus hari ini kita ada founder dari AFC mau sharing sedikit buat teman-teman semuanya, mungkin lebih ke arah mimpi. Jadi temanya hari ini kan The Power of Dream, nanti dibawain oleh Pak Ernest. Jadi untuk kalau ini ya, kalau misalkan kayak training kita biasa hari Senin ini mungkin lebih ke arah gimana sih, ada nanti kadang-kadang Kobudi gimana cara nyusun titik yang benar, gimana cara jadi samurai. Terus kalau misalkan ada home talk, kisah-kisah sukses yang bisa diangkat, yang bisa diaplikasikan ke teman-teman juga. Terus mungkin ada NDO untuk teman-teman bisa tahu apa yang harus dilakuin pas pertama join AFC, gimana caranya kalau mau sukses bisnis di sini. Uh, Kalau hari ini kita lebih ke arah training, tapi trainingnya ini ya semi sharing lah kita bilang. Jadi the power of dream, maksudnya mungkin kalau bisa kita simpulin, jadi mimpi itu kan gratis ya, yang kita tahu semuanya. Jadi mimpi itu siapa aja bisa bermimpi. Mimpi itu satu satu hal pijakan pertama kita. Mimpi itu biasanya sih bisa. Kalau ada mimpi itu semuanya baru pasti bisa kekejar sih. Jadi kita mungkin setelah kita bermimpi baru kita bisa ada namanya ambisi dan lain-lain. Jadi hari ini kita udah ready Pak Ernest-nya. Nih, saya spotlight. Halo malam Pak. Halo, halo Nah, semua. oke Pak, boleh Pak diceritain sedikit Pak. Nah, kita hari ini mau sharing tentang apa sih? Oke, ini saya udah keluar belum ya gambarnya buram ya? Udah keluar sih gambarnya. Oke, Uh, oke, ya bisa lah Pak ini. oke. Ya, halo semua. Yaudah, saya take over Angga ya. Saya take over Ya ya. Pak. Nanti kalau saya kasih aba-aba, kamu tolong share itu ya, share. Oke eh, Pak. Oke, ya sorry saya pakai laptop. Kalau ini belum belum penuh kan ya? Saya logout, saya masuk dari handphone aja deh kalau nggak ya. Kasih saya Boleh Pak. ya, Boleh, kasih boleh. ini lebih jelek kayaknya. Ya udah Boleh kasih Pak. waktu ya, kasih waktu sedikit Oke, ya. siap Pak. Oke. Malam teman-teman semuanya. Ini jadi uh, Pak Ernest-nya lagi mau switch device dulu. Jadi tadi dia pakai laptop, ini dia mau ganti pakai handphone. Jadi nanti slide-nya dari saya. Buat teman-teman yang punya jaringan atau punya tim yang mungkin, aduh telat nih, belum datang nih atau apa-apa, suruh masuk deh mendingan, hari ini bakal seru banget. Karena slide-nya juga kan bagus, kalau menurut saya slide-nya keren, isinya sangat-sangat memotivasi mungkin buat teman-teman juga. Oke. Sebentar ya teman-teman. Nah, ini udah masuk Pak Ernest-nya. Halo. Oke Pak, nah better. Oke. Ya, ya. Oke, silakan Pak. Oke, sebentar ya. Oke. Wah, saya mesti. Oke, teman-teman semua, selamat malam. Semoga semuanya dalam keadaan baik ya, teman-teman ya. Sebelum kita mulai ke presentasi, teman-teman, kalau teman-teman tadi lihat, kita bicara semua tentang mimpi, teman-teman, tentang dream. Kita tuh penting punya mimpi, teman-teman. Semua orang yang berhasil, semua dimulai dari mimpi, teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke presentasi hari ini, saya cuma mau cerita, teman-teman. Kita kan masuk ke dalam masa yang sulit, teman. Dibilang masa yang sebenarnya mengerikan ya, teman-teman ya. Tahun 2021 ini bisa dibilang adalah tahun yang mengerikan buat berbagai macam sektor, teman-teman. Saya ada di Bali saat ini, teman-teman ya, belum pulang sampai sekarang, teman-teman. Udah hampir 1 bulan nih saya di sini nih. Makanya kulitnya belang tuh, teman-teman. Kalau teman-teman lihat ya, kulit saya tuh belang tuh. Di Bali
mataharinya luar biasa panas sekali teman-teman. Cuman saya mau banyak belajar teman-teman ya. Di tahun 2021 ini, waduh, Bali memang terluka parah ya soal di pariwisata, di industri pariwisata. Saya kemarin juga baca berita tentang retail teman-teman, sangat mengerikan teman-teman. Banyak toko-toko besar, perusahaan-perusahaan besar gulung tikar teman-teman ya. Banyak teman-teman saya yang berbisnis juga, banyak teman-teman saya orang-orang kaya teman-teman, mereka bilang, udah perusahaan sekarang udah kayak zombie, bisa jalan, mau mati enggak, hidup enggak. Kenapa dia bilang? Mau dimatiin, mesti keluar biaya untuk bayar pesangon, untuk bayar ini, bayar itu, jadi mahal teman-teman ya. Mereka nggak sanggup untuk tutup perusahaan, tapi untuk jalan pun mereka takut gitu. Mesti bayar gaji, mesti bayar pesangon, mesti bayar macam-macam teman-teman. Jadi kayaknya hidup mau mati pun tidak mau gitu ya teman-teman ya. Sangat mengerikan teman-teman. Cuman saya mau bilang teman-teman, kita sangat beruntung di AFC, kita semua adalah kemurahan Tuhan ya teman-teman ya. Saya mau selalu bilang di AFC bukan karena kehebatan saya, bukan kehebatan Michael Tampi, bukan kehebatan Nico, tapi semua adalah kasih dan kemurahan Tuhan. Kalau kita semua boleh ada bergabung di sini pada hari ini teman-teman, ini suatu anugerah yang besar teman-teman. Saya cuma mau bilang bahwa kita di AFC seperti harapan teman-teman ya, beacon of hope. Kemarin saya lihat data teman-teman ya, dan saya minta Angga untuk bikin banner hari ini kita blast tadi ya. Teman-teman tahu kalau Anda sedang kemarin ke Bali ikut acara ya teman-teman ya, acara yang kita yang di GWK, salah satu acara yang terbesar kita teman-teman. Di situ yang maju Toreda banyak sekali ya teman-teman ya. Kita sampai mau nunggu ke the next one itu lama, Toreda lagi, maju lagi, Toreda banyak teman-teman. Tahun 2000 bisa dibilang adalah tahun yang kayak semuanya serba otomatis ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman di sini semua merasakan itu ya. Dibilang konnichiwa-nya udah auto, nggak usah ngapa-ngapain, dapat konnichiwa, SMS konnichiwa terus tahun 2020. Nah, di tahun ini ada yang bilang, wah, lebih sulit, lebih ini gitu, ada yang mau bilang gitu. Cuman teman-teman mau tahu nggak teman-teman? Mungkin ada ya yang sekarang agak stuck, agak gimana gitu teman-teman. I feel you gitu ya. Cuman kita kita kemarin buka data teman-teman. Tahu nggak teman-teman? Ternyata di tahun 2021 yang katanya sulit ini, banyak yang komplain, aduh susah lah, lebih susah tahun ini. Ada yang bilang katanya downline-nya udah nggak mampu beli karena perekonomian sangat buruk, sudah nggak ada uang, jadi belinya mesti ngeteng dan lain-lain. Itu ada yang saya dengar seperti itu. Cuman teman-teman waktu kita buka, ternyata achiever di tahun 2021 dan ini belum tutup teman-teman ya, itu hampir 2 kali lipat lebih teman-teman. Toredanya ada hampir 2 kali lipat, Roninnya 2 kali lipat, Samurainya 2 kali lipat, semuanya 2 kali lipat teman-teman. Even Bushido-nya pun sudah achieve sama teman-teman. Sebelum kita tutup sekarang sudah ada 8 Bushido. Tahun 2020 ada 8 Bushido, sekarang udah 8 Bushido teman-teman. Saya mau bilang apa teman-teman? Mungkin teman-teman saat ini mengalami kesulitan, ada yang mengalami kesulitan ya. Cuman di sini teman-teman juga banyak sekali yang makin lancar loh teman-teman, makin sukses teman-teman. Ada yang baru mulai dan mereka fly teman-teman, cepat sekali gitu teman-teman. Nah saya cuma mau himbau untuk teman-teman yang sudah mulai duluan dan mungkin sekarang agak stuck, udah bilang wah kok nggak kayak dulu dan lain-lain teman-teman ya. Saya cuma mau bilang masih ada kesempatan teman-teman. Di sini banyak sekali yang achiever baru ya teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan berputus asa, jangan ngerasa kalah teman-teman, jangan ngerasa lebih susah. Saya ingat teman-teman dulu ada pepatah Cina, ada orang bilang katanya, kamu tahu nggak katanya, pepatah Cina bilang gitu, katanya krisis itu terjadi dari 2 kata, danger dan opportunity gitu. Nah itu teman-teman tinggal teman-teman mau pilih yang mana. Teman-teman mau pilih danger atau teman-teman mau pilih opportunity gitu teman-teman ya. Marilah kita pilih opportunity teman-teman, jangan pilih danger. Karena apa? Begitu mata kita set ke situ, secara alam bawah sadar akan dibawa ke sana teman-teman. Jadi kalau teman-teman bilang, oh tahun ini akan susah nih, wah lebih susah, baru ditolak 2 kali udah bilang susah closing segala macam. Nanti teman-teman takutnya kita dibawa ke arah sana beneran terjadi teman-teman. Jadi jangan amit-amit teman-teman ya. Kita mau pilih, kita akan pergi ke
penuh dengan kesempatan gitu teman-teman ya, opportunity teman-teman. Ingat, krisis terdiri dari dua kata, danger dan opportunity. Teman-teman harus pilih opportunity. Kalau teman-teman lagi nggak semangat atau downline lagi nggak semangat, teman-teman harus turun teman-teman. Saya kemarin juga ada Zoom yang buat di Bandung ya teman-temannya, saya bilang karena saya memang bukan orang jaringan teman-teman. Keahlian saya adalah di manajemen teman-teman ya. Hubungan luar negeri, import, produk baru, segala macam itu kalian saya teman-teman ya. Marketing bolehlah dibilang marketing juga ada gitu. Cuman kalau jaringan saya memang nggak terlalu menguasai. Biasanya itu Niko kan yang lebih menguasai. Cuman apa teman-teman? Saya pelajari teman-teman di tahun 2021 ini yang bergerak cepat adalah orang yang membina jaringannya teman-teman. Dan saya lihat orang-orang yang mulai memudar teman-teman adalah orang-orang yang jualan. So malam hari ini sebelum mulai ke session mimpi kita, saya mau bilang teman-teman, it's a wake up call teman-teman. Kalau teman-teman sekarang masih sibuk berjualan dan tidak membina jaringan, sibuk closing selalu ditinggalkan, teman-teman, unfortunately Anda akan tersisihkan teman-teman. Nah, saya belajar, saya bukan sok tahu teman-teman ya, saya nggak ngerti banyak tentang jaringan, cuman saya mempelajari teman-teman ya, siapa yang maju, siapa yang tersingkirkan teman-teman. Nah, teman-teman, mau nggak mau, Anda harus beradaptasi dan berubah. Hari ini mungkin ini bisa dibilang wake up call teman-teman ya. Ayo bangun jaringan teman-teman. Kalau Anda mau survive di tahun 2021 ini, ubah strategi. Saya sudah pelajarin, saya sudah lihat teman-teman, mereka yang sukses, mereka yang berhasil di tahun 2021 adalah mereka yang membangun jaringan. Nah, teman-teman kalau baru bergabung atau gimana, nggak ngerti caranya, teman-teman kita punya YouTube, pelajarin teman-teman ya. Investasi di knowledge teman-teman. Kita ada banyak YouTube dulu dibawain oleh Budi Darwin teman-teman tentang menyusun kedalaman yang benar, strategi-strategi closing, penolakan, gimana caranya kalau orang menjawab misalnya, oh ini saya nggak suka harga mahal, Pak Budi Darwin selalu bilang jangan dibantah, setujuin aja. Kalau misalnya, oh saya nggak suka MLM, oh iya benar, saya juga nggak suka MLM dulu gitu. Sekarang saya beda, karena ini beda saya suka. Nah teman-teman, skill seperti ini Anda harus upgrade diri Anda harus menguasai, Anda harus belajar kalau mau survive di tahun 2021. Saya cuma mau semangatin teman-teman, sebentar lagi ranking yearly ranking akan closing. Teman-teman yang sudah ada di atas, ingat Anda ada di atas karena di bawah terus bekerja buat Anda gitu ya. Jangan lupa Anda tidak bekerja sendirian. Waktu Anda sudah di atas, mulai raih ke bawah lagi teman-teman ya. Bantu bawah untuk bisa sukses teman-teman. Karena dulu saya pernah di Amerika, ada orang bisa dibilang dia mentor saya, seorang orang Malaysia. Dia bilang katanya, Ernest, you know katanya, usaha yang paling mulia di dunia adalah dunia MLM. Saya waktu itu bingung, apaan maksudnya MLM dunia yang paling mulia? Dia bilang katanya, sebuah perusahaan MLM bisa sukses kalau membernya sukses. Seorang leader bisa sukses kalau downline-nya sukses. Nah, teman-teman, saya nggak tahu Anda sudah achieve ranking apa saat ini. Coba tapi turun ke bawah teman-teman, bantu yang di bawah. Moto kita adalah no one left behind ya teman-teman ya. Jangan ada yang ketinggalan teman-teman. Turun ke bawah. Semangatin lagi tim. Adakan Zoom teman-teman ya. Jangan malas ikut Zoom kantor. Ayo kita di sini. Saya sempat ngobrol sama Niko bilang gini, MLM itu soul-nya adalah ngumpul teman-teman ya. Nah sekalipun kan sekarang PPKM dan kita nggak bisa ngumpul teman-teman ya. Ayo kita adakan Zoom masing-masing. Wah saya lihat tim-tim yang sukses teman-teman. Ini saya sharing karena saya mempelajari teman-teman ya. Dan saya nggak mau ada satu orang pun ketinggalan. Jadi saya sharekan teman-teman apa yang saya lihat, apa yang saya pelajarin. Mungkin bisa benar, bisa salah. Anda coba koreksi apa yang saya katakan karena saya bukan, sekali lagi saya katakan saya bukan orang network, cuman saya bisa belajar teman-teman, saya bisa menganalisis teman-teman. Orang-orang yang sukses di tahun 2021 ini, achiever-achievernya adalah mereka yang membangun jaringan. Ayo teman-teman, adakan Zoom. Kalau downline Anda mulai, aduh nggak semangat lah, ini tugas Anda, turun ke bawah. Yuk bangunin lagi mereka. Lihat teman-teman, semua achiever kali ini 2 kali lipat. Anda jangan sampai ketinggalan kereta.
ini apa sih, AFC didirikan supaya teman-teman hidupnya berubah. AFC didirikan supaya Anda hidupnya berhasil, teman-teman. Saya waktu pulang ke Amerika, dari Amerika saya pulang ke Indonesia, saya nggak punya kenalan apa-apa, nggak siapa-siapa, teman-teman. Saya mulai semuanya nggak ngerti, saya cobain satu persatu, banyak banyak saya belajar dari kegagalan, teman-teman. Cuman saya satu dulu berharap, teman-teman, andai ada satu orang yang bisa mentorin saya, andai ada satu perusahaan yang sudah bisa support saya gitu, teman-teman ya. AFC didirikan, teman-teman, supaya teman-teman punya harapan, teman-teman. Teman-teman nggak usah invest yang besar-besaran, tapi teman-teman bisa manfaatin gitu ya, konektivitas kita, teman-teman, ke AFC, perusahaan farmasi terbesar di Jepang, teman-teman, yang sudah go public, teman-teman. Anda bisa pakai ini semua, teman-teman. Anda bisa pakai networknya, Anda bisa pakai skillnya upline Anda gitu ya. Anda bisa sukses di sini. Sudah dibuktikan kemarin acara di GWK, kita honoring Bushido kita, teman-teman. Saya tahu demi satu Bushido ini, teman-teman. Semua mereka adalah orang biasa, teman-teman. Mereka, Dr. Luigi, saya mau bilang pertama kali kita ketemu Dr. Luigi, mukanya gelap, teman-teman ya. Rumahnya juga jelek sekali, teman-teman. Hampir hancur, bisa dibilang rumahnya buruk sekali. Tapi sekarang apa, teman-teman? Dan dia mulai dari nol, teman-teman. 1 tahun dia tidak pernah merasakan bonus, sempat kayaknya bonus pairing kecil sekali, teman-teman gitu ya, sempat nggak jalan 1 tahun, teman-teman. Tapi dia nggak pernah berhenti, teman-teman. Dia kasih terus seminar, dia terus bagiin, dia terus prospek, sekalipun ditolak, teman-teman. Cuman hari ini dia udah panen, teman-teman. Dia jadi Bushido, dan ini Bushido yang dia jadi Bushido of the Year ya, teman-teman ya. Dan semua jaringan besar ini ada di bawah Dr. Luigi, teman-teman. Nah, saya tahu semuanya, teman-teman. Mereka semua mulai dari nol, teman-teman. Dan mereka bisa sukses di sini. Sekarang Dr. Luigi pun rumahnya dihancurin, teman-teman. Dia bangun rumah yang luar biasa bagus, keren sekali, teman-teman. Saya mau cerita lagi Bushido Anita, teman-teman. Waktu dia mau mulai, teman-teman, ini saya paling tersentuh kalau dengar ceritanya Anita, teman-teman. Waktu dia mau bergabung, dia istri seorang full timer gereja, teman-teman, which is nggak ada uang, teman-teman. Katanya waktu dia mau bergabung di AFC untuk beli ruby, teman-teman, dia mesti pinjem duit, teman-teman. Dan dia mau ke kantor, dia mesti naik kereta 2 jam dari Bogor, teman-teman. Pulang pun dianterin Arden ke naik kereta lagi gitu, teman-teman ya. Rumahnya bolong juga, teman-teman, bocor, teman-teman. Hidupnya nggak belum pernah menikmatin kesuksesan, teman-teman. Tapi sekarang lewat AFC, teman-teman, dia sudah punya rumah baru. Dia Bushido, teman-teman. Hal yang orang bilang kayaknya nggak mungkin nih. Bisa jadi Bushido, seorang apa sih namanya, ibu rumah tangga, nggak punya koneksi, tapi mereka semua bisa. Dokter Yudi, teman-teman, juga semua mulai dari nol di sini, teman-teman. Cuman apa yang bikin mereka berbeda? Mereka bangun jaringan ya, teman-teman. Nah, jadi saya cuma mau bilang, di sini adalah tempat kita adalah land of opportunity. Saya mau ceritain nih, teman-teman. Kita kemarin beberapa minggu lalu saya sempat ngobrol sama orang Jepang ya. Saya telepon Mr. Oba, saya bilang gimana, apa kabar di sana semua. Dia bilang katanya, hey, katanya Indonesia, katanya itu adalah tumpuan harapan Jepang, dia bilang seperti itu ya. Maksudnya orang-orang yang terlibat gitu, teman-teman. AFC sekarang bergantung kepada Indonesia, katanya. Jadi kalau Indonesia batuk sedikit, teman-teman, mereka demam, teman-teman. Jadi katanya, lu hati-hati, katanya. Lu bisa dibilang you are the number 1 client secara belum resmi, teman-teman. Cuman dia bilang katanya you are the biggest one right now, gitu. Kita dari Jepang, teman-teman, Jepang sudah kirim ke Indonesia lebih dari 2.500.000 produk. Overclaim. Hampir 2.500.000 box, teman-teman, dari Jepang ke Indonesia ya, teman-teman ya. Dari bulan Juli 2020 sampai Juli 2021. Semua adalah prestasi teman-teman semua di sini ya. Itu number yang luar biasa loh, teman-teman. Nah, kita bukan hanya, teman-teman, memberi makan orang Indonesia saja, teman-teman. Kita bukan hanya beacon of hope untuk orang Indonesia saja, teman-teman. Tapi Jepang, teman-teman, mereka sangat bergantung dari kita sekarang. Nelayan Jepang sekarang bergantung sama market Indonesia. Dia bilang tahun depan bagaimana? Kasih prediksi, gimana visi kamu ke depan, mau gimana, mereka akan support gitu ya. Terus petani Jepang juga bilang mereka harus untuk bikin contoh gini,
kamu harus kasih tahun 2022 kamu mau seperti apa? Karena katanya semuanya ini harus di planning dari sekarang gitu. Nggak bisa kamu tiba-tiba besar minta gitu, nggak cukup nanti gitu. Kita harus bisa predik gitu ke depan seperti apa. Seperti kemarin juga Rudy Dus ya teman-teman ya, yang dari Swiss itu teman-teman ya, Fruit Flow. Dia bilang katanya itu Rudy Dus itu dia bilang Indonesia kalau mau ini gitu ya harus 1 tahun karena mereka harus tanam tomatnya di Eropa itu teman-teman. Nah kita sudah jadi berkat bukan cuma di Indonesia aja teman-teman. Oh saya happy banget, saya paling suka cita teman-teman kalau banyak yang sharing testimoni bagaimana hidupnya berubah lewat AFC teman-teman. Wah banyak sekali testimoni-testimoni yang hidupnya tadinya hampir tidak ada harapan tapi lewat AFC sekarang sudah bisa punya rumah, ada yang bisa menyekolahkan anaknya teman-teman ya. Nah, sekarang kita bukan cuman harapan dari Indonesia saja, teman-teman, tapi kita harapan dunia, global sekarang berharap pada kita, teman-teman. Eropa, petani tomat dari Eropa, nelayan dari Jepang, AFC, petani-petani dari Jepang, driver dari Jepang, semuanya berharap dari Indonesia, teman-teman, dari kita, teman-teman. Nah, saya mau apresiasi teman-teman yang tetap setia di sini, teman-teman yang sudah bergerak, berjalan, membina tim. Ayo, teman-teman ya, masih ada waktu 2021. Yang Toreda, ayo segera jadi samurai ya. Yang samurai segera jadi shogun. Saya percaya ini masih bisa dikejar teman-teman. It's all achievable teman-teman di AFC ya. Mungkin itu pembukaan dari saya teman-teman ya. Bahwa kita sekarang kelasnya udah bukan main-main. It's not just a small company anymore teman-teman. Kita adalah bisa dibilang bukan global ya. National gitu ya, kita national movement teman-teman ya. Laut AFC ini adalah movement teman-teman. So di pandemi seperti ini kita bersyukur sekali, bersyukur sama Tuhan ya, kita bisa right on time datang ke Indonesia teman-teman. Bahkan kita bisa acquire new facility di Bali teman-teman. Kita take over sebuah convention yang cukup besar dan luar biasa teman-teman. Bali sekarang salesnya nomor 3 teman-teman secara nasional ya. Jakarta masih memimpin, Jawa Barat nomor 2 dan Bali nomor 3 teman-teman. Kebayang nggak sih teman-teman di masa-masa yang katanya suram, yang katanya mengerikan, kita masih bisa perform teman-teman. Kita masih bisa dapat bonus teman-teman. Kemarin ada satu orang bilang, wah Pak income saya turun. Emang turun berapa? Kalau dulu katanya biasa 500 jutaan, sekarang 150 juta. Kata saya, wow man, you should be more grateful gitu teman-teman ya. 100 juta sebulan, 150 juta sebulan nggak main-main man gitu. Lu better ke bawah gitu ya. Oh ya, balik lagi teman-teman, saya cuma mau bilang bahwa tahun 2021 jangan pandang mata, jangan lempar pandangan ke hal yang negatif. Jangan dengarkan berita-berita yang buruk, teman-teman. Karena setiap kali dengar berita sangat buruk, teman-teman. Aduh, berita nggak ada yang bagus. Cuman berita menang bulu tangkis saja yang bikin kita happy ya. Terus ada lagi berita hoax, pemberian, aduh, kayaknya semua berita buruk gitu teman-teman. Jangan didengerin teman-teman. Stop dengerin berita, stop dengerin cerita kematian teman-teman. Stop denger cerita tentang ekonomi yang hancur teman-teman. Stop lihat semua itu. Udah nggak usah kesana karena Anda akan terpengaruh. Anda akan pandangan Anda akan jadi negatif nantinya teman-teman ya. Ayo kita bangun culture yang positif teman-teman. Bahwa di tahun 2021 ini yang dibilang sulit teman-teman. Achiever kita double loh gitu. Achiever trip juga banyak sekali teman-teman. Kalau mereka bisa, teman-teman pasti bisa. Nah, yang saya cuma mau bilang, Anda harus mulai belajar bangun jaringan. Anda harus belajar gimana caranya bisa sukses di jaringan. Mungkin kalau dulu Anda udah duduk-duduk santai, pairing jalan, nah mungkin sekarang mulai agak berubah gitu teman-teman ya, karena makin banyak pesaing-pesaing di AFC gitu ya, makin banyak member yang otomatis banyak pesaing dong. Nah, ayo bersaing dengan sehat ya teman-teman ya, jangan halalkan segala cara, apalagi cara yang dilarang gitu teman-teman ya. Yuk kita jadikan penjualan di online itu, di e-commerce jadi sebagai bahaya laten teman-teman. Kalau Anda tahu downline Anda seperti itu,
laporin ke perusahaan, jangan ganggu teman-teman ya. Itu mungkin pairing sesaat aja yang enak buat kita semua, tapi kedepannya akan menyusahkan kita semua teman-teman. Nah, saya cuma mau bilang again teman-teman, buat yang merasa di tahun 2021 adalah tahun terbaiknya, selamat. Tapi buat yang merasa tahun 2021 menjadi sulit, yuk belajar teman-teman, upgrade diri, dan jangan kayak jadi dinosaurus teman-teman. Tahu nggak kenapa dinosaurus bisa punah? Dinosaurus punah karena dia nggak bisa beradaptasi dengan lingkungannya ya teman-teman ya. Dan saya berharap sebentar, saya berharap teman-teman semua bisa beradaptasi. Yuk saya mau malam hari ini saya mau ajak kita ngobrol lagi tentang mimpi ya teman-teman. Saya juga mau share lagi tentang gimana AFC bisa terbentuk, gimana dulu caranya saya dari Amerika bisa ke sini tanpa kenalan, tanpa siapapun, dan bisa terbentuk sampai saat ini. Nah, Angga mungkin boleh share ya slide-nya. Oke, kita mau cerita tentang the power of dream. Next. Nah, teman-teman tahu nggak, di dunia ini nggak ada orang Superman tuh nggak ada orang-orang super dengan kelebihan-kelebihan yang aneh-aneh teman-teman. Yang ada adalah orang yang punya, bukan bisa bilang mimpi ya, yang saya mau bilang adalah mungkin yang ada bukan orang hebat tuh nggak ada teman-teman. Yang ada adalah orang yang berani bermimpi besar. Oke, next slide. Oke, nah kita semua tahu di dunia sekarang ya lagi semua orang lagi membicarakan Elon Musk. Sebenarnya saya sudah bicara ini 3 tahun yang lalu loh teman-teman. Elon Musk 3 tahun lalu kalau nggak salah belum ada mobil Tesla. Dia masih mau nerbangin roket kalau nggak salah waktu itu ya. Ini orang yang fenomenal sekali teman-teman ya. Waktu dia bilang dia mau terbangin orang ke Mars dan dia mau punya roket sendiri. Even orang yang dianggap hero oleh dia, Neil Armstrong, Neil Armstrong bilang ke dia katanya, tidak boleh katanya orang swasta memiliki rencana seperti ini akan menjadi buruk gitu. Neil Armstrong sendiri yang merupakan panutannya bilang seperti itu, dan dia sempat kayak nangis gitu waktu dia di TV, dia bilang, wah saya menyakitkan sekali perkataan itu gitu. Semua nggak ada yang percaya, bahkan waktu dia ke Rusia mau beli roket diketawain sama yang mau jual roket, katanya lo kembali aja ke orang ke orang papamu katanya, lo nggak mampu lah beli roket ini. Akhirnya dia sekarang teman-teman bisa terbangin roket dan bisa kembali lagi yang pertama kali di dunia teman-teman. Nah, apa sih yang membuat orang-orang ini sebenarnya fenomenal luar biasa teman-teman? Semua dibilang Steve Jobs ya teman-teman, Nelson Mandela, semua orang-orang yang hebat ini teman-teman, mereka cuma berani bermimpi besar teman-teman. Nah, next slide. Oke, nah Anda saya malam hari ini saya tantang untuk bermimpi besar teman-teman. Karena kenapa? Mimpi itu gratis teman-teman. Anda nggak usah bayar. Anda cukup bermimpi. Nah, mimpi apa aja sih teman-teman? Ya mungkin bisa kadang-kadang, oh mimpi itu gimana sih? Mungkin ada yang belum tahu gimana cara bermimpi. Mimpi itu apa gitu ya. Mimpi itu bukan hal yang harus dicari-cari teman-teman. Anda cari aja ya mimpi yang terbaik dan biasanya akan tercapai teman-teman, yaitu mimpi yang benar-benar merasuki jiwa Anda. Nah, gimana caranya mulai bermimpi? Coba teman-teman lihat dulu. Teman-teman tinggal di mana saat ini? Coba Anda lihat rumah Anda. Rumah Anda tuh sudah cukup layak belum buat standar kehidupan yang baik gitu teman-teman ya. It's okay teman-teman kalau dilahirkan sebagai orang miskin teman-teman. Saya pun saya dilahirkan dari keluarga kaya, cuman waktu itu papa saya bangkrut sampai habis teman-teman. Bukan miskin lagi, itu minus teman-teman ya, bertahun-tahun dari SMA sampai kuliah hidupan saya minus teman-teman. It's okay terlahir di keluarga yang miskin teman-teman, itu bukan salah teman-teman. Cuman kalau kita mati jadi orang miskin itu salah kita teman-teman. Kenapa? Karena kaya itu adalah hak saudara. Di AFC dibuat supaya teman-teman semua bisa jadi orang kaya tanpa harus modal yang besar, tanpa harus ambil resiko yang besar, tanpa harus investasi yang aneh-aneh teman-teman. Nah, you can dream it teman-teman. You have to dream it because it's free teman-teman. Nih, sekarang gimana caranya? Sesimpel ini aja teman-teman. Gimana cara dapat mimpi saya ajarin ya. Nomor 1, lihat
ke rumah teman-teman. Kalau rumah teman-teman masih tinggal di gang sempit dan berisik dan kayaknya lampunya nggak memadai atau kondisinya nggak baik, teman-teman bilang dalam hati, saya harus keluar dari rumah ini. Itu dulu teman-teman. Saya harus punya rumah yang lebih baik untuk keluarga saya. Saya mau anak saya sekolah di sekolah yang terbaik. Saya mau punya kendaraan yang terbaik. Begitulah kira-kira mimpi teman-teman. Mulai mimpi, lihat keadaan teman-teman semua. Lihat, sadari kondisi teman-teman semua. Kalau teman-teman dalam kondisi masih kurang, teman-teman, bisa berubah, teman-teman. Lihat Pak Mas Udin ya, teman-teman ya, supir taksi, teman-teman. Kalau dia nggak bisa bermimpi besar di AFC, dia hari ini nggak akan bisa jadi seorang, dia samurai apa sudah shogun sekarang ya, teman-teman ya. Kemarin dia maju dan dia terima ini ya, teman-teman, di GWK, teman-teman. Kalau dia bisa supir taksi, kebayang nggak sih teman-teman, supir taksi pasti sekeliling teman-temannya semua supir taksi dong gitu. Supir taksi diajak bergabung belum tentu mau, teman-teman. Tapi dia bisa, teman-teman, berubah hidupnya. Sekarang udah punya rumah, udah punya mobil, teman-teman. Udah nggak nyupir taksi lagi. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman sekarang punya rumah, mungkin lebih baik kondisi teman-teman semua dibanding Mas Udin. Dan Anda bisa berubah juga. Yuk, lihat dulu rumah teman-teman semua. Sudah layak belum? Ayo kita bermimpi yang lebih baik lagi. Mimpi itu gratis, teman-teman. Dari situ tercipta satu mimpi yang menjangkar di hati, dan itu pasti akan terjadi. Why, teman-teman? Why saya bilang seperti itu? Karena saya pernah mengalaminya, teman-teman. Hidup kita bukan cuma di dunia kayak gini aja kita hidup. Hidup kita itu terkait sama hukum-hukum spiritual. Nanti saya bantu jelasin dikit ya, supaya malam hari ini pandangan Anda bisa berubah, dan Anda bisa achieve mimpi Anda. Oke, next slide please. Oke, mungkin saudara bertanya, kenapa ada orang yang bermimpi terwujud, lalu kok saya bermimpi, tapi nggak pernah terwujud? Nah, ada nggak teman-teman yang mengalami hal seperti ini? Banyak dong. Oke, next slide. Enggak. Mimpi itu sebenarnya hanya gagasan aja, teman-teman. Dalam pikiran Anda, dan Anda membuat sangat bergairah. Mimpi adalah sesuatu yang membuat Anda merasa bahwa, ya ini tujuan hidupku. Nah, untuk Anda bisa sampai di sini, Anda mesti sadarin dulu keadaan teman-teman semua ya. Makanya saya tadi bilang, ajak lihat, mobil Anda sudah, jangan mobil dulu ya, rumah Anda gimana? Sekolah anak Anda gimana? Ke depan anak Anda mau kuliah gimana? Kalau masih pas-pasan, teman-teman, Anda harus berani bilang gini, anak saya pasti akan kuliah di kuliah yang terbaik. Saya pasti bisa bayarin anak saya sekolah yang terbaik. Itu pasti akan terjadi, teman-teman. Jangan pernah mengasihani diri sendiri. Kalau Budi Darwin pernah bilang katanya, manusia itu paling senang mengasihani diri sendiri. Oh, punya tujuan begini, begitu enggak? Ya sudahlah, nggak apa-apa lah. Memang mungkin ini nasib, ya gini. Jangan pernah mau terima seperti itu, teman-teman. Anda harus punya mimpi yang besar ya, teman-teman ya. Oke, next slide please. Nah, kenapa Anda harus punya mimpi yang menjangkar? Karena waktu Anda mulai bermimpi, tadi kalau dengar kata-kata Niko yang pertama itu benar banget. Waktu Anda mulai bermimpi, itu seakan-akan dunia mulai menolak Anda. Saat itu juga kayaknya kegagalan demi kegagalan akan mendatangi Anda, gitu loh. Nah, makanya waktu Anda ada, tadi kan dibilang, kenapa ada orang yang bermimpi, jadi ada orang yang bermimpi nggak jadi, gitu teman-teman. Kita kupas satu persatu ya, teman-teman ya. Orang bermimpi, waktu dia bermimpi dan dia mulai mengikrarkan mimpinya, biasanya teman-temannya akan menertawakan. Biasanya keluarganya akan mencemooh dia, udahlah, kerja aja yang dihitung, ngapain, siapa sih menjadi MLM zaman gini mau sukses, cari kerjaan yang normal aja. Cari bisnis yang normal aja. Teman-teman, saya mau bilang, mungkin dulu MLM adalah hal yang buruk, teman-teman. Cuman di AFC kita berusaha sekuat mungkin mengubah stigma pandangan-pandangan yang buruk dulu terhadap MLM. Kita mau ubah, teman-teman. MLM kalau dulu mungkin produknya murah dijual mahal, sekarang adalah produk yang mahal, kita masih bisa sanggup kasih bonus. Produk-produk yang ada patennya, teman-teman. Produk-produk yang kita kerjasamanya udah skala internasional, teman-teman ya, udah beda, teman-teman. Nah, kadang-kadang gini, orang udah punya mimpi, waktu dia perkatakan ditolak gitu, teman-teman ya. Teman-teman mulai ngata-ngatain semua gitu, teman-teman. Kita mulai dijauhin gitu. Si pemimpi segala macam. Teman-teman tahu nggak, waktu
KFC, Colonel Sanders, itu dibilang katanya dia mencoba 1000 kali kalau nggak salah ya. Dia mencoba 1000 kali resep ayam. Oh, ini orang paling malang itu menurut saya adalah Colonel Sanders, teman-teman. Itu kalau nggak salah dia usaha ini gagal, usaha itu gagal, ditinggalin keluarganya atau gimana gitu. Pokoknya ceritanya kalau baca cerita tentang Colonel Sanders, teman-teman Google aja ya, untuk cerita lebih tepatnya gitu, teman-teman. Menyedihkan sekali, gagal. Oh, sampai waktu dia menciptakan ayam pun katanya sampai 1000 kali resep, ditolak sampai 1000 kali resep. Akhirnya sekarang dia bisa menjadi salah satu ayam yang paling ikonik gitu. Kalau kita bilang fried chicken, pasti ngomongnya KFC gitu, teman-teman ya. Nah, teman-teman, banyaklah banyak lagi cerita, teman-teman. Kalau Anda mimpinya nggak menjangkar, cuman tadi kita bilang, loh kok orang itu bermimpi bisa terjadi, kalau saya bermimpi kok nggak terjadi, karena mimpi Anda kadang-kadang hanya angan-angan, teman-teman ya. Anda harus benar-benar tangkap mimpi Anda mau jadi apa hari ini. Saya nggak mau tinggal di rumah ini lagi, Anda harus teriak, aduh saya nggak mau tinggal di rumah ini lagi, saya mau rumah saya berubah, saya mau, ya nggak langsung, teman-teman, cuma Anda harus punya yang seperti ini, bahwa kondisi saya saat ini sangat menyedihkan saya, ini bukan hak saya adalah menjadi orang kaya. Nah, dari situ teman-teman akan mulai tertimbul satu gairah yang nanti waktu ada penolakan apapun, Anda tidak akan mundur. Itu yang paling penting, teman-teman. Jadi Anda malam hari ini harus punya mimpi itu, teman-teman. Sadari kondisi Anda. Nah, untuk mendapatkan mimpi ini, begitu Anda sudah klik, ini yang saya mau, Anda tempel, teman-teman, print dan tempel, selalu lihat dan selalu perkatakan. Oh ya, saya mau share dikit di luar ini, ada 2 hal ya, teman-teman ya. Nomor 1, Anda mimpi dulu, yang kedua Anda harus sirami mimpi Anda. Untuk supaya mimpi itu jadi, Anda harus perkatakan perkataan yang positif. Mimpi itu seperti Anda menanam benih, teman-teman. Menanam benih, nah Anda harus sirami dan pupuki supaya benih ini tumbuh, teman-teman. Caranya gimana? Caranya harus perkatakan. Anda harus terasakan. Contoh gini, makanya kenapa saya bilang, kalau Anda pengen punya rumah yang bagus, Anda tempel. Lalu Anda resapi. Oh, nanti di rumah ini, saya enak banget, saya mau begini, saya mau sama keluarga begini, anak saya nanti belajar di situ. Nah, gimana Anda bisa seperti ini? Kalau misalnya cuma mimpi-mimpi aja. Misalnya contoh Anda pengen punya rumah yang mewah gitu, teman-teman. Tapi Anda nggak berani datang ke rumah model home. Anda datangin dong show unit, datangin dan lihat, oh ini seperti ini, rasakan, oh nanti saya duduk, ini meja kerja saya seperti ini, nanti mungkin orang datang prospek di sini, gini. Nah itu Anda harus rasakan, teman-teman. Waktu Anda sudah rasakan, Anda berkata, ini pasti jadi milik saya, ini pasti jadi milik saya gitu ya. Saya yakin teman-teman 100% itu sudah hukumnya, pasti akan terjadi, teman-teman. Oke, next slide please. Oke. Nah, ini tadi ya, ada perbedaan antara seorang dreamer dan dream chaser. Nah, Anda jangan stay hanya di dreamer, karena kalau dreamer itu biasanya cuman, oke, saya pengen begini, tapi tidak pernah mau melakukan. Tapi Anda harus menjadi seorang dream chaser. Dreamer biasanya mimpinya hanya stop sampai di situ, begitu ada kesusahan, dia akan berhenti dan akan kembali ke jalannya. Tapi seorang dream chaser, teman-teman, Anda mau ditolak berkali-kali, Anda mau persulit segimanapun, Anda mau direndahkan orang seperti apapun, Anda akan tetap fokus pada mimpi Anda dan mengejar mimpi Anda. Oke, next slide, Angga. Oke. Nah, ini saya mau kreditkan ini dari Pak Harto ya, Pak. Saya dulu pernah ikut trainingnya Pak Harto, dia pernah adain Diamond Camp, dia pernah bilang seperti ini. Pak Harto pernah ngajarin seperti ini ya, harus bisa visualisasi. Ada 3 hal kenapa mimpi nggak bisa tercapai gitu ya. Kenapa mimpi orang tidak tercapai? Nomor 1, biasanya orang bilang I will try gitu. Begitu dia punya mimpi, saya mau punya rumah mewah gitu, saya mau tinggal di sini, saya mau sekolahin anak saya. Cuman dia bilang pasti yakin, dia bilang akan saya coba gitu ya. Itu biasanya akan gagal, teman-teman. Kenapa? Karena begitu masa sulit datang, kan dia mau mencoba. Ngeri. Jadi kayak dia mau berenang, mau masuk kolam, dia masukin kaki, airnya dingin, nggak jadi gitu, teman-teman. Atau dia mau berenang, arusnya gede, ntar gue ke bawah arus, gitu. Nggak jadi gitu. Jadi misalnya orang-orang yang berkata, I will try, itu orang yang pasti akan gagal dalam mimpinya. Ada lagi orang yang dibilang,
Gimana? Anda yakin sama mimpi Anda? Kan saya coba yang terbaik. I will do my best. Kayaknya keren. I will do my best. Biasanya gagal juga, teman-teman. Kenapa? Karena your best is not enough, teman-teman ya. Nah, tapi ada orang yang berkata nomor 3 ini adalah consider it done gitu. Gimana? Anda yakin mimpi Anda pasti tercapai? Dia bilang, pasti sudah tercapai. Mimpi saya pasti sudah terjadi gitu loh, teman-teman. Ini sebenarnya kayak konsep faith gitu, teman-teman ya. Faith atau iman. Semua agama rasa saya mengajarkan hal yang sama itu tentang iman. Iman itu adalah kita percaya dulu, nah terjadinya nanti. Benar nggak, teman-teman? Saya pasti yakin sekali. Nah, gimana supaya terjadi faith seperti ini, teman-teman? Karena ini adalah hukum alam. Semua agama ajarin loh, teman-teman. Semua agama ajarin dan konsepnya sama gitu. Jadi saya sangat yakin di dunia ini ada hukum spiritual. Kita bukan cuma hidup di dunia begini-begini aja, teman-teman ya. Tapi ada hukum spiritualnya, teman-teman. Nah, waktu orang punya faith, waktu orang sangat yakin terjadi, itu bahkan hal-hal ajaib bisa terjadi, teman-teman ya. Nah, orang-orang seperti ini sebenarnya dia melakukan hukum alam, teman-teman. Jadi tadi kan saya bilang, teman-teman pengen punya mimpi, saya pengen punya rumah gitu. Kalau cuman ya saya pengen sih punya rumah. Begitu kayaknya sulit, ya tapi nggak mungkin, cicilannya kan mahal. Begitu lihat, harganya mahal, mana mungkin saya sanggup. I will do my best, udah kerja berapa kali closing, nggak closing, dia bilang, susah lah, kayaknya nggak mungkin lah, ini mungkin buat orang, bukan buat saya. Gitu. Akhirnya seperti itu. Tapi kalau orang sudah dia datang ke rumahnya, teman-teman, ke rumah yang dia mau lihat, yang mau dia beli, dia rasakan, aduh nanti nikmat sekali saya ada di sini, anak saya di situ belajar, nanti saya prospek di sini, ini akan jadi kantor saya, orang akan melihat ini, rumah ini. Waktu dia sudah mulai merasakan seperti ini, apalagi dia perkatakan, ini pasti terjadi. Itu teman-teman sudah melakukan hukum alam, dan itu biasanya terjadi, teman-teman. Ini bukan cuma teori, saya pernah ngalamin. Nanti saya cerita, teman-teman ya. Oke, next slide. Enggak? Nah, sekarang ke cerita saya, teman-teman ya. Saya mau sharing beberapa cerita saya, teman-teman. Tadi yang saya perkatakan dari awal semua, itu saya sudah pernah alamin semua. Teman-teman, mungkin ada yang sudah pernah dengar beberapa kali saya pernah cerita ini, teman-teman ya. Cuman saya ulangin lagi, mungkin ada yang belum juga, teman-teman ya. Gini jadi teman-teman, ceritanya mundur ya, teman-teman ya. Mundur waktu saya kuliah, teman-teman. Saya di SMA, waktu itu papa saya dari keluarga keturunan orang kaya, teman-teman. Papa saya pengusaha, tapi suatu saat waktu itu terjadi devaluasi. Papa saya sedang mengerjakan proyek jembatan yang waktu itu sangat mahal, sangat besar ya, teman-teman ya. Tiba-tiba dolar dari 2.000 jadi 6.000 kalau nggak salah. Itu saya masih SMA kelas 1 ya, teman-teman. SMP kelas 3 atau SMA kelas 1 seperti itu. Lalu karena susah, teman-teman, harus nggak apa yang dibayarkan pemerintah nggak cukup gitu ya untuk mengcover jumlah yang sudah dikerjakan gitu, teman-teman. Jadi saya jatuh dalam kebangkrutan. Sehingga tadinya kami punya 7 mobil, itu semua mobil harus dijual. Bahkan rumah saya disita bank, teman-teman. Hidupnya dikejar-kejar debt collector gitu, teman-teman ya. Papa saya kan banyak karena banyak proyek belum selesai, jadi banyak pinjaman gitu, teman-teman. Wah, hidupnya ngeri dah dan sangat tidak enak selama SMA itu, teman-teman. Cuman saya tuh sepertinya karena saya dulu suka masak lagi kecil, teman-teman. Mama saya selalu bilang, kamu pasti akan kuliah di sekolah perhotelan, kamu nanti jadi chef gitu segala macam. Nanti kamu kuliah di Bandung, lalu kamu kuliah di Swiss gitu, lalu kamu akan kerja di Amerika. Sepertinya dari kecil saya sudah diprogram seperti itu mindsetnya, teman-teman. Nah, oke, saya mau cerita bahwa kehidupan saya waktu itu papa saya bangkrut. Saya kuliah susah, teman-teman. Kuliah di NHI waktu itu sesuai planning. Saya hanya pilih, nggak ada sekolah lain, saya cuma pilih NHI, teman-teman, di Bandung. Karena itu satu-satunya sekolah masak terbaik gitu ya. Saya sekolah di sana 3 tahun. Nah, waktu selesai, teman-teman, saya mulai coba ada kerja praktek waktu itu. Waktu saya lihat, buset, ternyata kerja praktek itu sangat menderita, teman-teman ya. Gila, kata saya, gimana mau survive di sini? Gajinya sangat kecil, terus kondisinya sangat panas juga, nggak enak gitu, teman-teman, nggak ada gaya-gayanya, teman-teman. Capek sekali. Saya bilang, wah, ini tidak bisa hidup seperti ini, hidup saya pasti harus berubah gitu, nggak boleh seperti ini. Inti kata, tiba-tiba saya ingat bahwa mama dulu pernah bilang saya tuh harus ke Swiss. Nah, saya pernah tanya ke orang tua saya, gimana caranya bisa nggak saya ke Swiss lulus kuliah ini?
Mama saya bilang cuman, ya kamu berdoa saja, kalau kamu yakin dan percaya pasti Tuhan buka jalan. Wah, saya di situ, tapi somehow I feel peace teman-teman ya. Saya sangat yakin somehow saya pasti akan ke Swiss. Nah, apa yang saya lakukan teman-teman? Saya pergi, saya lihat Swiss itu modelnya gimana sih? Saya buka teman-teman, saya lihat, oh Swiss itu begini-begini. Itu saya pelajarin lagi. Saya pinjam videonya dari guru yang menawarkan perjalanan ke Swiss. Saya tonton videonya. Oh ini kampusnya gitu ya. Oh enak ya, nanti saya duduk di situ. Oh nanti saya belajar di situ tuh. Wah seru, nanti saya akan saya akan ngomong bahasa Jerman. Saya mulai pelajarin bahasa Jerman teman-teman. Cari les yang mengajarkan bahasa Jerman. Belajar gimana cara perkataan Jerman segala macam, belajar. Terus saya mulai tanya, gimana mau sekolah di Swiss Pak? Kamu butuh 22.000 Swiss franc waktu itu satu semesternya. Kamu juga butuh uang pendaftaran 50 juta, Anda butuh beli tiket dan lain-lain gitu. Saya tanya mama saya, "Mah, tapi apa yang harus dilakukan pertama kali?" Dia bilang, "Udah kamu setor aja 50 juta." Oh, itu untuk pendaftaran dia bilang, dan visa. Nah, waktu saya tanya mama saya, "Ma, ada uang nggak?" Kata mama saya, "Uang mama cuma ada 5 juta." Gitu. Waduh, kata saya, jauh banget, cuma 10%-nya gitu ya. Dan ini pun untuk belanja, dia bilang, kalau nggak nanti nggak cukup gitu. Ya sudah, cuman somehow I know I will go there gitu teman-teman. Tahu nggak teman-teman? Saya isi formnya, saya bikin paspor. Waktu itu langkah pertama saya lakukan adalah bikin paspor, 500.000 waktu itu. Bikin, sudah jadi, saya minta formnya saya isi teman-teman. Saya kasihin ke orangnya, gurunya bilang, oke, kamu ini nanti kamu harus bayar tanggal segini teman-teman. Saya tanya lagi, Mas sudah ada uang belum? Belum terus. Tahu nggak teman-teman? The last day itu harus bayar. Tiba-tiba mama saya punya uang 50 juta. Langsung bayar masuk situ. Dan kita tuh nggak tahu itu tuh 50 juta tuh masih sangat jauh men dari 22.000 Swiss franc yang dibutuhkan gitu. Tapi somehow I know saya pasti ke sana. Nggak tahu Tuhan pasti, somehow I know Tuhan pasti buka jalan, saya pasti pergi ke Swiss teman-teman. Nah, waktu itu dia bilang, oke, payment-nya bisa di breakdown jadi 4 kali, dibikin begini. Nah, teman-teman, kita tuh waktu itu dari 50 juta aja semua sudah disalonin gitu. Mama udah nggak punya duit lagi, cuma ada kira-kira berapa juta untuk living cost mereka gitu. Kita selonin, kita cuma percaya teman-teman. Dan itu bisa hangus kapan aja teman-teman ya. Lalu tiba-tiba harinya harus bayar, tiba-tiba mama punya gitu, ada dapat usaha itu dapat teman-teman, dan itu langsung dibayarin untuk beli tiket teman-teman. Waktu teman-teman tahu nggak, waktu saya ke Swiss, di dalam perjalanan itu di otak saya loading, 3 minggu lagi saya harus bayar lagi segitu, sanggup nggak ya, kalau nggak saya harus dipulangkan, itu kan malu juga. Nah teman-teman, tapi tahu nggak teman-teman, somehow itu terjadi waktu saatnya sudah mepet. Ada, waktu saatnya sudah mepet, ada teman-teman. Itu yang saya bilangin tadi teman-teman. Kalau teman-teman mau sesuatu, jangan lihat kondisi dulu, jangan lihat saya punya uang dulu, tapi lihat teman-teman, rasakan, saya pasti ke sana, rasain, saya pasti, bahkan di pikiran saya sudah ada di sana gitu loh. Seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman punya mimpi yang seperti ini, dan teman-teman selalu perkatakan, kalau saya waktu itu perkataannya, kayaknya nggak mungkin deh, pasti tidak akan mungkin terjadi teman-teman. Tapi waktu itu saya perkatakan, saya pasti ke sana, somehow alam secara ajaib bukain, dan tiba-tiba ada teman-teman, dan caranya sangat ajaib teman-teman. Nah, ini sudah saya alamin berkali-kali teman-teman. Dan akhirnya saya ke Swiss, selesai dari Swiss teman-teman, saya sudah diprogram dari dulu. Makanya penting untuk memprogram anak-anak Anda teman-teman ya. Perkatakan, kamu pasti jadi orang sukses. Jangan, kalau dia melakukan kesalahan, jangan marahin, jangan bego lo, jangan gitu teman-teman ya. Ajar anak-anak Anda perkatakan hal-hal yang positif. Kamu pasti jadi anak yang membanggakan orang tua. Kamu pasti sukses di depan masa depannya. Berkat pasti ngikutin kamu kemanapun kamu pergi. Kamu, bapak-bapak, ibu-ibu harus perkatakan seperti ini buat anak-anak teman-teman semua ya. Kenapa? Karena ini akan memprogram mindset mereka menjadi seorang juara ke depannya. Tapi kalau teman-teman marahin, wah bego lo mau jadi apa lo? Jangan salahkan kalau suatu saat nanti mereka nggak bisa jadi apa-apa teman-teman gitu ya. Jadi investasilah di perkataan-perkataan positif, mau itu di keluarga Anda, mau di anak Anda, dan di mimpi Anda gitu ya. Oke, fast forward, saya selesai kuliah di Swiss, mindset saya harus ke Amerika. Waktu itu saya bikin, karena usaha teman-teman ya, saya bikin kalau nggak salah tuh 1.000 aplikasi teman-teman, bikin surat CV gitu,
1000 atau 100, saya lupa teman-teman, 100 atau 1000, saya lupa, udah lama banget, berapa puluh tahun yang lalu ya. Saya bikin CV itu, saya kirimin, saya cari nama hotel Donald Trump, hotel ini, saya kirimin semua ke Amerika. Ini saya fresh graduate, mau jadi manajemen training di tempat Anda, segala macam. Tahu nggak teman-teman, saya kirim itu modalnya mahal, udah ngeprint, bisnis mahal, kirim semua ke Amerika, no respon at all teman-teman. Tapi saya somehow, gurunya udah bilang, kamu sih pulang loh minggu depan, nggak boleh di sini lagi, visa kamu udah habis, kamu harus pulang. Kata saya, Pak, sebentar, saya masih nunggu, boleh nggak visa saya di-extend 1 minggu lagi aja. Saya yakin pasti saya dapat tawaran kerja di Amerika. Somehow teman-teman, on the last day, kayaknya lusa saya harus pulang, tiba-tiba saya dapat email, hey Ernest Prayuda, welcome to the Westin Peachtree Plaza, we love your resume, would you like to work as our internship management training? Wah, saya langsung balas, saya langsung bersorak-sorai teman-teman, saya bilang yes please gitu, saya langsung ke Amerika teman-teman. Nah, itu juga another teman-teman, hal-hal yang mustahil tapi bisa. Kenapa? Karena semua udah diprogram di pikiran, dan saya tahu ini sudah bukan mimpi lagi teman-teman, ini sudah menjiwai teman-teman gitu ya. Dan it's happen teman-teman. Again teman-teman, saya waktu ke Amerika teman-teman, saya masuk ke hotel itu ya, Westin Peachtree Plaza adalah hotel tertinggi di Amerika teman-teman. Salah satu saya masuk situ bangga, wah saya jadi manajemen training dari Indonesia. Waktu lihat, buset, kalau dilihat kan 1000 orang yang kerja, gimana caranya mau jadi orang nomor satunya di situ ya. Orang kita pertama di zaman dulu Asia kayaknya selalu dianggap remeh gitu. Somehow Asia itu kayaknya nggak bisa apa-apa kalau zaman dulu ya. Kalau sekarang udah keren-keren, Asia hebat gitu ya, karena Cinanya udah hebat. Nah, tapi dulu kayaknya kalau itu mau jadi GM atau apa itu harus orang Jerman, orang apalah gitu ya, pokoknya orang kulit putih lah, basically harus seperti itu kalau mau jadi GM atau CEO atau apapun. Terus saya lihat kayaknya nggak mungkin banget ya untuk saya bisa menyalip 1000 orang untuk jadi orang nomor satu di sini. Nah, di situ saya ketemu satu orang Malaysia yang tadi saya bilang, dia bilang katanya dia perkenalkan bahwa MLM itu adalah bisnis yang paling mulia. Dia bilang orang itu bisa perusahaan bisa sukses kalau perusahaan bisa menjamin kesuksesan leadernya. Leader bisa sukses kalau dia menjamin kesuksesan downline-nya gitu teman-teman. Nah, oke, singkat kata, dia bilang gini, Ernest, you cannot just work for your whole life gitu. You're gonna be miserable nih setelah lu umur 50 tahun, you gonna be miserable nih. Lu mau bangun karir setinggi apapun, after 50 you are replaceable, dia bilang. Lu jangan kerja, dia bilang. Lu usaha sendiri gitu. Wah, saya di situ saya, oh iya, oke, saya pelajarin teman-teman tentang usaha sendiri itu apa. Become apa ya, entrepreneur gitu. Saya pelajarin, saya datengin kuliahnya, waktu itu ada siapa, Robert Kiyosaki kasih kelas, saya datengin, saya belajar. Wah, orang-orang ngomong apa sih? Wah, saya yakin gitu. Akhirnya apa teman-teman? Saya dan Helen waktu itu baru married. Mungkin Angga boleh next slide-nya ya. Ini di Amerika, next slide again. Nah, ini waktu itu saya married sama Helen tahun 2003 teman-teman. Habis married punya anak pertama Matthew ya teman-teman ya. Pertama kerja sih oke-oke aja. Saya tuh orangnya suka kerja banget teman-teman ya. Saya suka opportunity gitu. Waktu saya kerja di Westin itu teman-teman, pagi saya jadi waiter breakfast, siang-siang saya jadi manager, malam-malam saya jadi bartender. Itu saya bilang katanya, kalau lu nggak, kan orang bule sama orang itu malas kerja. Kalau lu malas kerja, kasih gua shiftnya ya. Saya tuh kerja sampai saya dipanggil HR, kamu nih orang ini katanya, orang Jamaika ya katanya. Kenapa? Lihat soalnya cuma orang Jamaika yang bisa kerja kayak gini 3 shift katanya. Lu tuh ngerugiin perusahaan, dia bilang katanya. Lu kita mesti bayar overtime. Oh iya, maaf gitu. Cuman saya tuh suka banget gitu teman-temannya. Nah, akhirnya waktu kita married, punya anak, di situ jadi akhirnya Helen tidak bisa bekerja itu teman-teman ya. Inilah kadang-kadang downside-nya di Amerika kalau berkarir teman-teman. Akhirnya Helen tidak bekerja, jadi pendapatan kita nggak lagi bisa mensupport lifestyle kita gitu teman-teman. Nah, karena di Amerika semuanya serba mahal gitu, nggak murah ya. Nah, di situ kita mulai berpikir, wah kayaknya nih omongan orang teman saya itu dulu bener loh, kita harus punya our own business gitu.
Apa tapi kita pelajarin, akhirnya oh ini ada satu bisnis model yang bisa kita coba. Akhirnya kita cobain bisnis model ini teman-teman ya. You know teman-teman, waktu kita masih bekerja, lalu kita coba bisnis part time, it doesn't work teman-teman. Dan kita bilang kok susah begini, mau ngangkat telepon nggak bisa, mau prospecting nggak bisa gitu. Jadi teman-teman kalau mau sukses di apapun, termasuk di AFC, teman-teman nggak boleh jadi inside job teman-teman. Teman-teman harus benar-benar nyemplung dan you know it's gonna be successful teman-teman. Nih waktu saya kita akhirnya decide, nih kita cobain bisnis ini. Pertama saya masih kerja sebagai pengaman, lalu ini kita coba on the side gitu ya. Tapi you know what, nggak bisa teman-teman. Karena apa? Dipanggil untuk presentasi, kita mesti ada shift. Mau ini nggak bisa, itu nggak bisa. Akhirnya apa? Kita decide, oke, kita lepasin kerjaan. Saya quit. I resign from my job. Kita do ini, our own business gitu ya. Small business owner gitu. Oke, kita cobain. You know teman-teman, semua yang kita lakuin, bulan pertama nggak ada hasil sama sekali teman-teman. Bulan kedua nggak ada hasil. Bulan ketiga nggak ada hasil. Kita sampai panik teman-teman. Tabungan mulai menipis. Wah gimana nih? Gimana caranya bisa breakthrough ini? Akhirnya teman-teman, nggak. Saya honestly teman-teman ya, saya sempat hampir give up teman-teman. Dan saya bilang, udah saya mau ngomong ke bos saya lagi, saya mau bekerja lagi, lupain kita this entrepreneurship itu lupain deh gitu ya. Terus Helen bilang apa teman-teman? Karena waktu itu sudah pahit banget teman-teman. Gak ada bisnis sama sekali, gak ada income dan biaya harus tetap ada gitu. Susu, popok dan lain-lain, apartemen, insurance, gasoline, itu semua tetap dibayar teman-teman. Makanya saya bilang aja, this entrepreneurship gitu, kita udah cobain dan gagal gitu, nggak bisa. Tapi Helen bilang nih, sekali lo do something itu, opsinya cuma satu, sukses atau sukses, nggak bisa ada yang lain, dia bilang. Jangan jilat lagi ludah yang sudah kamu buang. Kamu bilang kamu quit, tapi kamu mau inding. Saya waktu itu terbakar. Oh iya, oke, kita cobain sekali lagi gitu. Akhirnya saya kerja juga tetap, tapi malam-malam saya nganterin makanan teman-teman ya. Karena hanya jam malam itu yang saya bisa bekerja. Kadang-kadang juga jadi bartender. Dulu waktu masih muda, saya bartender paling keren teman-teman. Saya bisa flipping, bisa segala macam. Saya bisa dapat tip 500 sampai $600 sehari teman-teman. Nah, tapi saya nggak pernah minum teman-teman. Lucu ya, seorang bartender tapi saya nggak pernah bisa minum alkohol teman-teman. Karena kalau minum alkohol muka saya akan merah sama Helen juga gitu. Jadi kalau teman-teman tawarin saya bir, paling saya akan cuma dikit gitu, nggak pernah bisa habis teman-teman. Nggak tahu, it's a funny. Orang-orang kadang-kadang di Amerika juga suka ngomel-ngomel. Lo bartender lo nggak bisa mau minum gimana sih? Dia bilang, kalau bartender tuh lo nggak boleh mabok. Lo harus tetap sadar untuk bikin macam-macam supaya bisa terima tip gitu ya teman-teman. Just a break. Oke, waktu akhirnya kita decide untuk, saya tadinya sudah mau berhenti dari kejar mimpi saya menjadi small business owner, entrepreneur, bla bla bla, kata-kata yang mewah itu teman-teman. Waktu kita coba ternyata pahit sekali teman-teman ya, tidak ada hasilnya. Tapi waktu itu kita dikasih pilihan berhenti saat itu atau kita terus maju teman-teman. Karena somehow Helen juga sudah dapat, this is the one, this is what we've been promised, this is our life gonna be like that in the future gitu teman-teman ya. Somehow itu menjadi semangat buat saya teman-teman. Kita terus kejar, tahu nggak teman-teman, dalam berapa minggu setelah itu kita dapat satu job yang orangnya puas banget dengan job kita dan dia langsung referral ke semua bisnis networknya. Dari situ bisnis kita langsung terbang teman-teman. Nah teman-teman, saya mau bilang, kalau Anda punya mimpi, mimpi Anda sangat yakin Anda mau melakukan, pasti tiba-tiba kan ada satu halangan yang ngeblok Anda dan sangat sulit, dan Anda sepertinya megap-megap dan tidak bisa bernapas gitu teman-teman. Anda akan alami itu. Tapi kalau Anda kasih dua pilihan, Anda berhenti, lalu lupakan mimpi, itu tidak akan pernah terjadi karena Anda sudah berhenti. Tapi kalau Anda masih terus bilang, fight, saya will fight, aku akan berjuang, itu pasti akan terjadi teman-teman. Masih ada harapan untuk bisa terjadi teman-teman. Ingat, kalau Anda mengalami kesulitan, apalagi sulitnya cuma dulu Anda income-nya 300 juta, sekarang income-nya menurun 100 juta, mau quit, come on, man. Come on, I cannot believe it, come on, gitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya Anda pernah mengalami hal yang luar biasa di AFC teman-teman, terus sekarang mulai meredup gitu teman-teman, karena
apalah gitu. Tapi you know what, you done it before gitu. Kamu tahu kamu pernah sukses di sini gitu. Aduh, banyak sekali teman-teman. Saya cerita begini kenapa? Karena terlalu banyak yang share ke saya gitu. Ini orang-orang yang sudah samurai gitu teman-teman ya, sudah samurai itu. Sempat cerita ke saya itu, wah sekarang agak susah ya di AFC bla 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 bla, ini itu gitu. You know what gitu, saya kadang-kadang suka bilang, you know what, dulu waktu lo mulai, lo dari nol gitu, lo nggak bisa apa-apa, lo bukan siapa-siapa gitu. Aku ingat Budi Lavina waktu mulai di AFC teman-teman, dia berhenti dari kerjaannya. Budi Lavina, ya, sorry karena saya tahu juga Budi Lavina itu. Budinya Lavina itu teman-teman, waktu dia masuk ke AFC dia sangat yakin, dia langsung berhenti kerjaannya. Kita yang di manajemen, woi, aduh, man, come on, tunggu dulu kali ya, jangan secepat itu kali ya. Enggak, dia bilang, saya harus, kalau mau sukses di sini, saya harus keluar dari. Saya ingat banget loh, dia kerja di apa itu, akhir keluar gitu. Wah, kita saya Niko dan di manajemen panik itu, gimana kita tanggung jawab orang ini nih, nasibnya nih, dia punya anak, dia ada istri, gimana bisa ini. Tapi you know what, teman-teman, sekarang coba kalian tahu sekarang dia udah shogun teman-teman. Aduh teman-teman, itu bikin saya happy banget teman-teman. So kalau Anda dulu pernah achieve ranking Toreda, even teman-teman, Toreda itu sulit teman-teman. Tapi Anda pernah achieve Toreda, lalu sekarang Anda bilang, wah sekarang jaringan sekarang udah loyo, bla bla bla, teman-teman. Come on, you done it before. Anda dulu cuman orang apa, Anda nggak bisa apa-apa juga di MLM, tapi Anda bisa sampai Toreda, Anda bisa sampai Ronin. Yuk, do it again gitu loh. Mungkin tahun 2019 Anda bekerja keras gitu ya. Tahun 2020 Anda menuai duduk-duduk aja nggak ngapa-ngapain. Auto income, banyak yang gini nih, auto income. Kenapa? Karena di tahun 2019 Anda bekerja keras, Anda tabur gitu, Anda menuai di tahun 2020. Tapi jangan lupa, Anda harus menabur lagi sekarang untuk menuai di kemudian hari. Come on teman-teman, jangan menyerah teman-teman ya. Oh, ini jadi kejauhan ya. Oke, tadi saya hampir gagal, lalu kita dapat satu bisnis yang akhirnya mereferral kita, bikin kita jadi take off. Tapi again teman-teman, kadang-kadang hidup itu is not just about money teman-teman ya. Sometimes ada yang greater itu teman-teman, ada the calling itu teman-teman ya. That's why sometimes ya kita kenapa kita semua berdoa sama Tuhan teman-teman ya, karena kadang-kadang kan ada inspirasi dan ada tuntunan. Nah kebetulan istri saya adalah seorang yang lumayan peka, dia bisa rasakan apa yang kira-kira secara spirit guide-nya seperti ini gitu. Tiba-tiba istri saya bilang gini, kita kayaknya mesti pindah kota. I got something from inside, dia bilang katanya. Ini saya nggak ngomong Tuhan bicara, saya nggak ngomong apa teman-temannya. Cuman di dalam hati dia dapat satu inspirasi bahwa kita harus keluar dari kota Atlanta gitu. Kita harus pindah ke satu kota yang kita juga nggak tahu kotanya apa teman-teman. Jadi saya sangat yakin sama Helen gitu. Helen adalah partner yang luar biasa, istri yang luar biasa, dan dia sensitif sekali lah. Dia bisa dapetin sesuatu. Nah teman-teman, wah ini udah jam 9 men, dikit lagi ya teman-teman ya, ceritanya masih ini ya, nggak apa-apa ya. Jadi waktu itu Helen bilang kita mesti keluar dari kota Atlanta. Akhirnya kita bingung, kita waktu itu ke North Carolina, ke South Carolina, ke Tennessee, ke Alabama, nggak ada yang cocok teman-teman. Sampai suatu saat kita pergi ke kota Houston waktu itu. Ada Houston dan ada Dallas. Nah waktu di dua kota ini bikin kita excited. Looks like this is the one. Dan kita nggak tahu waktu itu pilihannya Dallas atau Houston gitu ya. Masih jam 8 nih Jakarta. Di sini udah jam 9. Oke. Jadi teman-teman, waktu itu somehow akhirnya kita decide ini kota Houston. Kita harus pindah ke kota Houston. Oke, semua orang against it, you know, waktu kita punya mimpi, kita bilang ke teman-teman kita, yang pertama kali mereka lakukan apa? Mereka akan bilang, nggak mungkin. Sekarang gini, Mas, lu pikir dong, untuk kita waktu itu bisnis sudah take off teman-teman, jadi level kita beda. Teman-teman kita berkarir, kita sudah levelnya business owner gitu, dan bisnisnya lumayan maju. Teman-teman bilang, lu coba pikir yang benar, lu tuh sudah di posisi yang orang semua pengen kayak lu gitu. Dalam hati saya, lu pengen kayak gua, lu nggak tahu perjuangannya gimana gitu, lu nggak tahu darah, air mata, keringat, semua yang kita curahin untuk bisa sampai saat ini gitu. Tapi mereka bilang, lu sudah sejauh ini, lu mau quit gitu aja katanya, mau tinggalin ini, lu mau pergi ke tempat yang benar sih. Kita di kota Houston nggak ada kenalan satupun teman-teman, nggak
just hunch, just feeling, just gut feeling teman-teman. Dan kita lakuin. Teman-teman semua pada bilang katanya, udah nggak mungkin, lu jangan pergi dah. Nah, akhirnya kita tetap bisa pergi. Seminggu sebelum kita pergi, ada hurricane namanya Katrina. Itu semua kota hancur teman-teman. Habis Katrina, Wilma datang, Wood gitu. Itu nama-nama hurricane ya teman-teman ya. Datang dan hancurin kota itu, semua kota dari Mississippi, New Orleans, Houston, semua tersapu habis. Waktu teman-teman bilang, Nas jangan pergi ke Houston, please jangan pergi ke Houston. Houston udah hancur, udah kayak perang. Orang-orang di sana semua sudah pada pindah katanya, lo mau ke sana masa sih gitu. Cuman kita somehow so strong the feeling gitu ya. Kita nggak pernah nonton berita negatif teman-teman. Kita tinggalin semua itu. Kita nggak mau peduli. Kalau kita terus fokus di berita negatif seperti negara sedang susah, begini begitu, banyak toko tutup, banyak orang nggak penghasilan. Akhirnya apa? Down kita gitu. So itu nggak pernah mau nonton TV dan mengiyakan gitu. Somehow we just believe apa yang sudah ditaruh di hati kita pasti akan terjadi teman-teman. Nah waktu itu kita besok kita mau pergi, itu semua kita masukin, kita pakai satu truk gede. Saya ini truk gede, istri saya nyetir SUV waktu itu sama anak-anak gitu. Jadi kita konvoyan. Teman-teman, waktu kita lewat kota New Orleans gitu teman-teman, hancur gila-gilaan teman-teman. Itu waktu kita lewat Biloxi, Mississippi teman-teman, itu hotel Hard Rock hancur, 7 lantai bolong teman-teman. Kebayang nggak sih lagi main judi gitu ya, lagi berbuat maksiat dosa, langsung kena ombak, 7 lantai bolong, mati semua, banyak sekali yang mati itu teman-teman. Waktu kita jalan, baunya luar biasa, dan itu kapal-kapal, ada yacht, ada boat, itu semua ada di pinggir jalan teman-teman. Wow, ngeri banget. Di tiang apa sih pengumuman itu udah kayak huruf 8, pokoknya bengkok-bengkok semua itu. Kita sendiri, wih gimana nih, benar nggak dia? Ngeri banget masuk ke negara ini. Begitu sampai Houston teman-teman, kotanya bau, mati lampu, banyak pengungsi. Waduh, ngeri banget ya teman-teman. Kita juga bingung. Tapi teman-teman apa? Waktu kita melihat hal yang mengerikan, hal yang kayaknya nggak mungkin teman-teman, kita langsung pergi ke downtown waktu itu. Kita parkirin mobil, kita pergi ke downtown. Dan kita cuma angkat tangan. Itu dulu customer kita tuh gedung-gedung tinggi gitu teman-teman ya. Di gedung-gedung mencakar langit lah, itulah bisnis kita gitu ya. Nah kita lihat, kita cuma bilang gedung ini pasti jadi customer kita gitu. Saya berusaha memvisualisasiin nanti ini jadi customer kita nih. Ini gedung yang ini nih, ini jadi customer kita. Ini gedung ini juga jadi customer kita. Kita cuma kayak apa sih, angkat tangan, kita bilang ini lo gedung lo punya gua. Itu di parkiran teman-teman, parkiran, kita bisa lihat gedung itu semua. Kita cuma bilang ini punya saya, ini pasti jadi customer saya, ini pasti jadi customer saya. You know what teman-teman, waktu saya pertama kali ke Houston, memang nggak segampang itu. It's not, semua perjalanan kesuksesan nggak pernah bisa overnight teman-teman. Semua harus pakai darah dan air mata. Nggak darah lah ya, semua harus pakai keringat dan air mata teman-teman, itu wajib. Keringat, air mata, dan lutut itu berdoa ya teman-teman ya. Nah somehow teman-teman, bulan pertama not so good teman-teman. Kita biasa, man, you know, kita udah punya bisnis yang jalan dan sukses, kita harus tinggalin, lalu kita mulai lagi dari awal gitu teman-teman. Kira-kira itu hal yang sangat tidak mungkin teman-teman, tapi kita lakukan. Saya bahkan waktu itu pergi ke tempat karena kita harus marketing ini, kita harus presentasi bisnis kita ke direktur, manajer. Saya pergi ke satu gedung, itu gedung abandon teman-teman. Saya masuk, ada burung gagak, itu burung gagak, burung pemakan bangkai ya teman-teman. Saya sampai down itu, aduh gimana, apakah benar keputusan yang saya ambil, you know, sama melo guy gitu kan, suka berasa gitu. Aduh katanya, kenapa gue sempet pikir, kenapa gue tinggalin itu Atlanta itu yang begitu manis gitu ya. Kayaknya harus mulai lagi dari awal, for nothing juga gitu lah. Just hunch gitu, kadang-kadang. Cuman somehow di situ saya yakin gitu, dulu waktu di kota Atlanta, lo nggak punya siapa-siapa, lo mulai, lo bisa gitu. Sekarang lo di kota Houston, sekalipun baru, lo dulu juga nothing gitu, start from nothing, pasti bisa itu. Dan kalau Anda sangat yakin dengan panggilan sudah ditaruh dalam hati Anda bahwa Anda akan sukses, itu pasti terjadi teman-teman. Nggak lama teman-teman, yang di Houston 6 bulan teman-teman. Itu semua gedung yang tadi kita bilang ini punya kita, semuanya jadi customer kita teman-teman. Nah itulah kekuatan mimpi teman-teman, mimpi yang menjangkar gitu teman-teman ya. Malam hari ini yang saya mau tekankan adalah Anda harus punya mimpi yang benar-benar Anda pengen kejar gitu. Dan waktu Anda sudah menangkap itu,
Anda harus terus perkatakan apapun kesulitannya, Anda harus tetap kejar mimpi itu dan perkatakan yang positif. Makanya teman-teman saya paling sebel, bukan sebel lah, makanya ini so human sih ya. Makanya saya kadang-kadang suka, Anda sudah pernah achieve yang impossible dulu di sini gitu, tahun 2019, 2020. Anda sudah achieve yang impossible. Tapi tahun 2021 karena kondisi seperti ini, Anda jadi takut, lalu Anda mengatakan, agak susah nih tahun ini, agak susah nih. Tahu nggak kenapa apa yang terjadi teman-teman? Semuanya akan menjadi serba agak susah gitu. Tapi coba teman-teman perkatakan lagi, pasti lebih tahun 2021 adalah tahun keemasan buat saya. Tahun yang penuh peluang, closing akan lebih gampang. Oh ya teman-teman, kita sudah memberi, kita kemarin donasi 2 miliar teman-teman untuk membangun rumah sakit kecil ya, Puskesmas Plus di Lombok. Kita banyak melakukan donasi. Kenapa teman-teman? Karena saya percaya waktu kita memberi teman-teman itu akan kembali ke kita teman-teman ya. Kita memberi itu akan kembali ke kita. Nah, bukan saya saja teman-teman. Kita semua mampu memberi karena teman-teman ada di sini. Jadi teman-teman sudah seharusnya yakin sekali bahwa pintu rezeki sudah terbuka buat Anda. Karena kenapa? Karena Anda adalah bagian AFC. AFC sudah memberi buat orang-orang yang berkekurangan. Dan benih berkat itu pasti akan kembali lagi ke Anda. Bahkan berkali-kali lipat ganda gitu. Pintu rezeki pasti akan terbuka buat Anda dengan gampang teman-teman. So, kalau ada halangan sedikit teman-teman jangan gampang negatif gitu. Jangan gampang perkataan hal-hal negatif gitu. Perkatakan hal-hal yang positif teman-teman ke mimpi Anda. Ini untuk Anda ya teman-teman ya. So, waktu saya di Kota Houston akhirnya 6 bulan bisnis kita take off teman-teman. 3 tahun kemudian kita menjadi the best teman-teman. Hidup kita bisa dibilang 1% dari masyarakat di Amerika itulah kehidupan kita waktu itu di Amerika. Nah, again teman-teman, 5 tahun kemudian biasa istri saya kayaknya punya gimana dia dapat satu mimpi. Dia cuma bilang ini, semalam saya mimpi gitu. Mimpinya apa? Mimpinya itu kita kayak terbang di kegelapan, tiba-tiba di bawah itu kayak mulai ada api-api kecil gitu. Di sini nyala, tapi kok peta Indonesia, dia bilang. Dia cuma gitu, jangan-jangan kamu masih pulang ke Indonesia gitu. Pertama bercanda doang gitu kan. Ya nggak mungkin. Ini kita semua udah, anak kita semua sudah citizen Amerika dan saya memang cuman ya sedang mau di situ lah, mau gimana lagi, udah 15 tahun di Amerika, mana mungkin pulang ke Indonesia, nggak ada kenalan, nggak ada ini, nggak ada itu. Tapi you know what teman-teman, kadang-kadang kalau Anda hidupnya mengkhususkan diri gitu ya teman-teman ya, kan kadang-kadang kita ada ya orang-orang yang dalam tanda kutip menjaga kehidupannya untuk mendengarkan pesan-pesan khusus gitu ya. Kadang-kadang pesan so strong gitu teman-teman. Tiba-tiba ada lagi gitu. Banyak beberapa kali instan akhirnya kita sangat yakin bahwa kita memang harus pulang ke Indonesia untuk menjadi terang gitu teman-teman ya. Waktu itu kita juga bingung. Kita juga mau menjadi terang gimana, orang kita aja nggak ngerti apa-apa gitu. Gini aja kita bilang. Saya bilang waktu itu, karena saya paling against, karena saya dulu teman-teman waktu di Indonesia, waktu saya pergi ke Swiss lalu ke Amerika, saya dalam keadaan sangat susah teman-teman. Saya waktu itu pergi pas ada kerusuhan nggak lama itu teman-teman. Aduh kayaknya susah dan saya kayaknya ngeri juga gitu ya, Indonesia gimana gitu teman-teman ya. Akhirnya tapi saya selalu dulu kita pernah ikutin Hans feelingnya Helen gitu waktu harus pindah dari kota Atlanta ke kota Houston. Dan itu benar-benar lipatan yang luar biasa teman-teman, jauh teman-teman. Apa yang kita pernah kerjakan di kota Atlanta itu nggak ada artinya dibanding apa yang kita kerjakan di Houston teman-teman. Padahal Houston itu waktu kita masuk adalah kota yang ekonominya lagi seret banget teman-teman ya. Kayaknya nggak ada kemungkinan untuk sukses, nggak ada koneksi, nggak tahu mau ngapain, nggak ada kenal satu orang pun di kota itu teman-teman. Kita bahkan waktu kita pilih apartemen di kota Houston itu apartemennya mengerikan teman-teman, orang hitam punya gitu, ghetto disebutnya ya. Hari pertama ada orang ditembak mati gitu. Waduh, ngeri banget teman-teman waktu itu di situ. Nah, oke, akhirnya Helen bilang kita harus pulang ke Indonesia gitu. Ini harus kayaknya. Oke, kata kasih satu syarat. Syaratnya bisnis kita harus dijual dan harganya tinggi dan kalau laku, oke, kita pikirkan untuk pulang gitu. Hey, you know what? Tiba-tiba teman-teman kita tawarkan bisnis itu. Pertama orang India bilang, lu bisnisnya apaan sih? Nggak ada asetnya, dia bilang.
mau jual bisnis nggak ada aset, ini cuma nama gini aja, model bisnis apaan ini, semua orang juga bisa. Cuma kita bilang ya ini this is the business gitu lah. Dulu belum ada yang seperti ini gitu ya. Nah terus akhirnya tiba-tiba ada satu orang yang orang ini bilang gini katanya, oke, ini visioner, dia bilang, saya mau beli ini, kami nggak mau tawar, saya mau bayar full, dia bilang. Tapi syaratnya kamu nggak boleh ngelakuin bisnis yang sama selama 5 tahun di Amerika. Nah, dari situ saya tahu ini beneran kita harus pulang. Nah, teman-teman, waktu kita pulang ke Indonesia dengan kita mau membawa misi mulia, yaitu menjadi terang buat Indonesia. Sampai Indonesia, teman-teman, apa? We don't know what to do, teman-teman. Tapi di situ we just feel peace gitu ya. Again, kita coba ini, coba itu. Bahkan waktu itu kita sempat pergi ke Cina, teman-teman. Karena waktu itu internet waktu itu belum seheboh sekarang, teman-teman ya. Dulu masih nggak terlalu banyak informasi di internet. Kita cuma tahu ada sesuatu di Cina. Kita pergi ke Cina, kita liatin, wah ini. Kita pergi, saya bahkan sempat saya nggak bisa ngomong Cina, teman-teman. Saya cuma pergi nekat gitu, teman-teman ya. Ke Cina dari Guangzhou. Oh, kalau mau itu jangan di Guangzhou. Guangzhou mah hanya untuk baju-baju fashion, dia bilang. Kalau yang kamu mau itu adanya di Yiwu, katanya. Itu 2 jam dari Shanghai. Kita akhirnya beli kereta api, teman-teman. Karena waktu itu kita pikir, naik kereta api santai. Gitu. Saya bilang eksekutif, oke. Dia bilang, begitu saya naik, teman-teman, wah ternyata kereta ayam, teman-teman. Nggak ada AC, cuma kipas angin, orang yang ngerokok, main judi, aduh, kursinya kayu, dan itu 18 jam. Wah, zaman dulu belum ada kereta cepat juga, teman-teman. Ini udah lama ya. Dan waktu terakhir itu akhirnya kita dapat beberapa bisnis. Satu bisnis yang kita mau, teman-teman, saya dapat referral gitu. Nah, cobalah hubungin orang ini. Sudah kita hubungin, nanti dia bilang, kamu naik bus dari sini ke situ 4 jam, naik bus. Habis itu kamu stop situ, kamu tunggu, saya jemput gitu. Udah, kita tunggu di situ, kita bawa uang cash, teman-teman. Uang cashnya ratusan juta, teman-teman. Dijemput sama dia, dibawa ke tempat, dan itu sudah malam, teman-teman. Kita dibawa ke tempat yang gelap, pabriknya gelap banget, sudah tutup semua. Kita waktu itu gerbangnya dibuka, itu rame-rame buka. Begitu mobil kita masuk, ditutup gitu. Wah, saya udah ngeri, ini nanti kita duitnya diambil gitu. Organ kita dijual, gimana? Kata Helen, tenang aja. Saya feel peace gitu, tenang aja. Lagi udah nggak bisa ngapa-ngapain juga dari mobil itu kan. Tapi ternyata dia terjadi bisnisnya, teman-teman. Kita coba bisnis online. Waktu itu online belum sehebat sekarang ya. Online zaman dulu masih beberapa e-commerce dari Korea. Waktu itu kita cobain, lumayan jalan gitu. Tapi begitu jalan nggak lama, orang banyak yang ngopi gitu, karena Cina udah mulai terbuka gitu. Semua orang udah tahu bisnis itu. Nah, kita di situ belajar, kalau mau punya bisnis kita harus pegang major brand gitu. Nah, kita waktu itu akhirnya pikir, dari dulu Helen suka produk Jepang. Akhirnya kita waktu itu pergi ke Jepang. Nah, teman-teman, kita ke Jepang, lihat, akhirnya jatuh cinta sama PNC, teman-teman ya, Premium Nano Collagen. Nah, oke. Ini juga ceritanya panjang, teman-teman, nggak apa-apa ya, dikit ya. Saya ingin cerita ini karena ini cerita yang paling keren menurut saya ya. Jadi sebenarnya kita waktu ke Jepang sudah sempat di-referral oleh teman bisnis saya di Amerika. Ini karena dia dulu bisnisnya memang suplemen dan skincare gitu. Jadi dia tahu, ini gitu ya. Saya dikasih tahu nih, kamu ke sini, ke kota Hakata kalau nggak salah waktu itu. Saya waktu itu mendarat di Tokyo. Dulu waktu zaman itu, teman-teman, belum ada orang Jepang yang bisa bahasa Inggris. Susah banget dapetin orang. Kalau sekarang udah banyak ke Jepang, udah bisa Google dan lain-lain. Kalau dulu nggak ada yang bisa bahasa Jepang. Kita nanya, excuse me, mereka selalu jawab no English gitu. Dan kayaknya marah-marah gitu ya. Nah, teman-teman, waktu akhirnya kita ke satu pabrik, kita mau bisnisnya kolagen waktu itu kan, cari udah dapet ini. Kita pulang dari pabrik, itu hari terakhir saya, teman-teman. Besok itu saya harus besok tuh rencananya shopping, lalu lusanya pulang. Nah, tiba-tiba waktu dalam perjalanan dari Hakata menuju ke Tokyo, kita ngelewatin AFC. Somehow saya tahu AFC itu adalah perusahaan suplemen gitu ya. Tapi dalam hati kayaknya tadi udah mau deal sama yang itu, sekalipun kurang serak gitu. Nah, nggak tahu kenapa somehow saya telepon teman saya yang di Amerika, bilang, lu kenal nggak AFC? Coba cariin. Dia cari tahu, dia bilang, oke, besok lu ketemu orang ini, Oba namanya. Nanti dia tunggu lu di station. Saya dengan Helen ngomongin, besok tuh rencananya kita mau shopping last day, gimana ya? Pikir, akhirnya kita decide untuk kita lupain shopping, kita pergi ke AFC. Ketemu Oba, ngobrol-ngobrol, dia perkenalan, nih, lu coba aja produk ini, Ageless Bihaku Premium Nano Collagen. Ini kolagen tertinggi.
Untuk saat ini premium nano kolagen itu adalah masih kolagen tertinggi di dalam satu botol made in Japan di Indonesia maupun di Jepang, teman-teman. Jadi belum ada yang bisa ngalahin 13.500 mg nano kolagen itu, teman-teman. Dan itu udah ada di Plan B ya, tinggal di-redeem aja. Cobain teman-teman, itu produk legend. Nah, oke, akhirnya kita excited, saya cobain langsung jatuh cinta, teman-teman. This is the one itu, teman-teman. Again, waktu kita ternyata mau mulai bisnis itu nggak gampang, teman-teman. Dia ada minimum yang harus dibeli dan minimum garansi per tahun yang harus dibeli sebagai pemegang brand utama, teman-teman ya. Jadi kita waktu itu pikir, wah ini semua penjualan perusahaan kita di Amerika itu harus dikasihin ke situ. Ada jaminan brand, ada segala macam. Jadi banyak sekali biaya-biayanya, teman-teman. Belum mesti urus BPOM-nya, urus legalitas dan lain-lain, teman-teman. Tapi you know what? Kita sangat yakin kita just do it, teman-teman. Nih, waktu akhirnya produk kita dapat BPOM, produknya datang, kita bingung mau jual kemana ya. Kita coba pameran ini, itu kayaknya susah gitu, teman-teman. Akhirnya kita pergi ke Guardian. Oke, long story short, itu juga sangat sulit, teman-teman. Tapi kalau mau ceritain semua, bisa nggak habis-habis ceritanya ya. Pokoknya intinya, teman-teman, kita waktu itu sempat jadi top best selling kolagen di Guardian. Semua orang sudah bilang, oh kayaknya nggak mungkin deh, dan lain-lain. Tapi kita bisa jadi top. Dulu ada saingan satu, teman-teman. Produknya warna putih, sekarang masih ada di sana, teman-teman ya. Hurufnya K di depannya gitu ya, teman-teman. Itu best selling kolagen di Southeast Asia, teman-teman. Dan waktu kita bawa ke Guardian, manajernya bilang katanya, oh katanya, kamu sih susah ngelawan yang ini nih, katanya. Ini katanya, ini best selling ada di Indonesia, itu susah lah yang kamu nih, ini tiru-tiruan gini. Saya bilang dalam hati saya, ini bukan tiruan, ini lebih hebat gitu lah. Cuman saya nggak mau berargumen lah. Tapi dibilangin waktu itu kayaknya nggak mungkin sukses nih produk-produk begini. Soalnya sudah ada yang lebih sukses, teman-teman. Waktu kita itu cobain, teman-teman, 6 bulan, teman-teman ya. 6 bulan akhirnya kita bisa mengalahkan salesnya. Orangnya bilang, wah Pak Ernest, saya sekarang ini udah kalah loh, ya, hebat lah, bla bla bla. Nah, waktu saya pikir semuanya sudah oke itu, teman-teman ya. Oh ini udah bisnisnya begini, kita udah jalanin, udah oke. Saya pikir kita akan hidup di retail selamanya dan happily ever after. Tapi tiba-tiba Helen bilang katanya, oh no, bukan ini. Kita harus panggilan kita pertama adalah menjadi terang itu, teman-teman ya. Yang saya bilang, aduh apalagi sih. Nah, long story short, teman-teman, aduh ini ceritanya jadi ngalor ngidul banget ya, teman-teman ya. Sorry ya, kita mau bahas mimpi, tapi again teman-teman, kalau tangkap esensinya, teman-teman ya, dari cerita semua ini, teman-teman. Kalau Anda mau punya mimpi, Anda harus taruh benar-benar dalam hati yang terdalam Anda, dan Anda harus pengen sekali ngejarnya gitu. Baru itu pasti akan bisa dapat, teman-teman. Kalau Anda cuma pengen-pengen aja gitu ya, itu biasanya nggak akan dapat, teman-teman. Oke, saya mau cerita sedikit lagi soal waktu tadi Helen bilang katanya, lu nggak bisa, ini bukan ini katanya, kata Helen, bukan ini cuma buat kita aja yang enak gitu. Aduh, ceritanya panjang sekali, banyak sekali yang saya mau cerita ya, teman-teman. Cuman waktunya nggak memungkinkan. Waktu itu akhirnya saya bilang, apa Helen? Saya nggak tahu, cuman bukan ini, dia bilang. Akhirnya di situ saya lagi mikir, teman-teman, apa gitu. Terus saya teringat teman saya bilang itu, MLM, dia bilang. Saya tuh nggak ngerti MLM itu apaan gitu ya. Yang saya tahu, saya waktu itu coba pelajarin untuk mengerti. Kalau Anda lihat kenapa bisnis marketing plan AFC so simple, teman-teman. Itu karena semua marketing plan saya harus ngerti, teman-teman. Saya banyak pelajarin MLM sebelumnya. Ini bisnis 7 bonus utama gitu. Begini, tapi nggak bisa dapat. Ini nggak bisa dapat. Kadang-kadang ngejelimet, susah banget ngertinya. Saya akhirnya untuk bisa pairing, pairing seperti ini. Oh ini bagus. Direct sponsor bagus gitu. Udah kita maksimalin di sini aja. Kadang-kadang orang-orang suka melebih-lebihkan seakan-akan ada 7. Contohnya adalah bonus bonus diamond misalnya. Jika Anda begini yang kayaknya wah ini susah didapetin ya. Kata saya ini mengawur, nggak usah. Yang bohong-bohong kita nggak mau. Kita benar-benar pengen jadi ini karena ini kita mau menciptakan wadah di mana orang bisa menjadi terang. Nah, oke, sudah ketemu konsepnya MLM. Marketing plan-nya sudah mulai mengerti sedikit gitu, teman-teman. Tapi produknya apa gitu ya. Terus kan saya ingat, oh iya, AFC ini brandnya di Jepang oke banget nih.
kalau ageless di aku bagus, itu untuk anak-anak muda gitu, tapi produknya sudah ada di retail gitu kan. Waktu kita mau majuin sama Kemendak, oh sudah di retail, nggak boleh, kamu harus brand lain, ini udah nggak bisa, dia bilang. Wah, akhirnya kita mulai coba ke AFC. Kita waktu itu pitch-in, oke, AFC, kita mau jadiin AFC perusahaan MLM. Tahu nggak teman-teman, itu orang pada ketawa sih, ketawa, saya diketawain teman-teman. Terus mereka bilang, nggak mungkin AFC bisa dijadiin MLM. Wah, nanti ini perusahaan udah 50 tahun, kita udah nggak butuh uang dari kalian, dari sales. Kita mau jaga kestabilan ini, perusahaan bisa ambruk kalau dijadiin MLM. MLM kan buruk dan lain-lain. Saya diketawain. Jadi kalau teman-teman pernah ditolak, diketawain, saya tahu teman-teman, saya pernah merasain diketawain oleh orang-orang Jepang itu teman-teman. Saya dikelilingin, saya diketawain. Terus, tapi saya nggak patah putus asa teman-teman. Saya datang lagi beberapa bulan kemudian, saya pitch in lagi. Ini bisa begini. Mereka ketawa lagi, mereka bilang, yang mau brand AFC di Indonesia banyak, dia bilang, dan perusahaannya besar-besar juga gitu. Di situ, wah, saya mulai putus asa teman-teman ya. Akhirnya saya oke deh, saya coba deh. Biasanya MLM bikin di mana sih? Saya coba. Oh, di sini di Indonesia ada beberapa. Saya lihat. Oke, produknya begini. Ya oke lah gitu. Just another MLM company gitu. Cuman saya nggak bisa gitu. Kita mau jadi sesuatu yang luar biasa, kalau mau all in nggak bisa tanggung-tanggung. Again teman-teman, saya ditantang dengan hal yang mustahil. 2 opsi aja. Mau menyerah atau maju terus teman-teman. Akhirnya saya maju terus, sama Helen bilang, Mas kayaknya udah malu juga ya, berapa kali ke sana ditolak gitu ya. Malu juga ya. Tapi somehow I know gitu tuh, so strong the feeling gitu teman-teman. Akhirnya setelah nggak lama teman-teman, 1 tahun aja perjuangan, akhirnya AFC kasih, oke, kamu dikasih coba gitu. Coba uji coba, dia bilang. Kenapa? Karena kamu pernah buktiin salesnya, memang kamu perusahaan paling buruk, dia bilang. Perusahaan yang lain yang mau pegang brand AFC sudah go public juga gitu, jago di retail, modalnya gede. Tapi kenapa, dia bilang, kita pilih kamu? Karena kamu orangnya selalu datang ke sini berkali-kali, dan selalu kamu ownernya yang datang gitu, bukan kirim manajer gitu. Itu sesuatu yang buat mereka sesuatu yang lebih gitu teman-teman ya. Nah, akhirnya kita dikasih teman-teman, and the rest is history teman-teman ya. Oke, next slide, Angga. Wah, saya cerita cuma 1 slide ini aja ya. Ini ada Susan Boyle ya. Teman-teman nonton dulu video ini. Ini bagaimana seseorang yang punya mimpi besar, lalu karena dianggap, wah penampilannya kurang, lalu orang anggap remeh teman-teman. Coba teman-teman lihat video ini dan rasakan, ini video ini kayaknya saya gitu ya. Waktu kita jelasin sesuatu tentang ini, kita punya peluang bisnis yang bisa mengubah hidup Anda. Anda diketawain, lah lu aja masih naik motor gitu. Lalu gua aja mobilnya lebih bagus gitu. Coba teman-teman nonton ini. Ini acara ini, coba lihat. All right, what's your name, darling? My name is Susan Boyle. Okay, Susan, and where are you from? I am from Blackburn near Bathgate, West Lothian. It's a big town. It's a sort of collection of, villages. I had to think there. And how old are you, Susan? I am 47. And that's just one side of me. Okay, what's the dream? I'm trying to be a professional singer. And why hasn't it worked out so far, Susan? Chance before, but here's hoping it'll change. Okay, and who would you like to be as successful as? Elaine Page. Elaine something like Page. that. What are you going to sing tonight? I'm going to sing I Dreamed a Dream from The Miserables. Suaranya kok kecil gak ya? Big song. Ada Pak, suaranya keluar di Bapak nggak Pak? Ada. Ada. Tapi kecil. Okay. I dreamed a dream in time gone by. When hope smiled, life was living. You just didn't expect that, did you? Did you? No. I dreamed that love would never die. I dreamed that God would be forgiving.
Stay. All right. Thank you very much, Susan. Piers. Without a doubt, that was the biggest surprise I have had in 3 years on this show. When you stood there with that cheeky grin and said, I want to be like Elaine Page, everyone was laughing at you. Enggak, No one was laughing udah at ini you. apa? That Mau was di Stop ini, an stop ini. incredible performance. ketutup suaranya tadi Pak videonya. Iya, teman-teman lihat video ini teman-teman ya. Mungkin ini teman-teman yang nawarin peluang buat ke teman-teman lagi yang lain lagi gitu ya. Teman-teman bilang, saya punya peluang untuk bisa mengubahkan hidup Anda gitu. Terus teman-teman karena mungkin baru bergabung ngomongnya masih pelak-pelok gitu teman-teman. Mungkin semua orang tertawakan gitu ya. Terus orang bilang, ya elah, lu nawarin gue peluang, lu aja masih naik motor men gitu. Bahkan ada yang masih naik angkot gitu ya. Lah, gue tahu kehidupan lu kita tawarin peluang, dia ketawain teman-teman. Tapi waktu nanti teman-teman posting bonus 50 juta, atau Anda posting, ini saya sudah achieve Toreda, waktu Anda berdiri di panggung jadi seorang Toreda, lalu mereka yang tadi yang menertawakan, mereka akan berubah gitu teman-teman, dan mereka akan bertepuk tangan. Sekalipun mungkin mereka akan jadi bertanya, bagaimana orang seperti Mas Udin bisa berubah dari supir taksi bisa menjadi seorang samurai. Bagaimana banyak teman-teman orang-orang yang hidupnya berubah di AFC teman-teman. Simply because mereka nggak peduliin kata-kata orang. Mereka nggak peduliin penolakan orang teman-teman. Saya udah pernah alamin penolakan demi penolakan. Bahkan even yang terbesar adalah orang Jepang ketawain saya. Sekeliling orang Jepang ketawain saya teman-teman. Saya waktu itu punya 2 pilihan. Saya nyerah aja dah karena memang nggak mungkin. Atau saya percaya saya pasti akan shine satu saat. Sampai teman-teman, next slide Angga. Waktu AFC pertama kali datang teman-teman ya. Angga, next slide please. Angga. Oke, next slide again. Ya, ini waktu kita menang penghargaan juara kedua teman-teman. Next slide Angga. Nah, teman-teman, waktu AFC pertama kali didirikan, teman-teman, kita cuma mulai segini orang. Itu ada keluarga saya juga, teman-teman ya di sini semua, even Mike, Pipi, semua keluarga kita diwajibkan untuk ikut pada hari itu, teman-teman ya. Semua harus jadi member. Dan kebetulan Mike waktu itu ajak mamahnya Bu Linda yang sampai saat ini ada teman-teman ya. Bu Helen waktu itu ketemu Lavina di customer PNC. Pertama dia nanya-nanya, dia langganan, dia mau tukerin PNC. Dia kan kalau beli PNC, kalau di Guardia di retail itu beli 10 dapat 1 gitu. Dia mau tukerin di pameran, ketemu Bu Helen ngobrol-ngobrol ini ada AFC. Dia datang teman-teman, dia diajak itu Pipi waktu itu ajak mamanya gitu ya, semua keluarga kita berjalan. Waktu itu ngumpul cuma segini-segini aja, ini pertama kali LOP diadakan. Tapi kita nggak pernah putus asa teman-teman. Segini datang kita happy banget teman-teman, dan kita tahu ini pasti akan meledak suatu saat teman-teman. It's all in the heart teman-teman. Kita udah tahu ini pasti sukses. Saya sama Niko juga udah bilang dari awal, ini pasti gede Pak, ini pasti gede, ini pasti booming. Kita selalu ngomongnya gitu. Sekarang yang datang begini, dan ini pun udah bikin kita happy. Kursinya udah penuh, padahal ruangannya kecil ya teman-teman ya. Oke, next slide Angga. Enggak, oke. Sampai kita bisa ngadain event segede ini teman-teman ya. Member kita saat ini, kita sudah ada lebih dari 1 juta order teman-teman. Kita sudah mengimpor hampir 2.500.000 box teman-teman. Kita jadi tulang punggung Jepang saat ini teman-teman. Kita jadi tulang punggung Eropa teman-teman, untuk food flow teman-teman. Petani-petani tomat teman-teman. Kita jadi panutan teman-teman untuk di Indonesia teman-teman. Kita jadi ada ratusan ribu orang yang hidupnya bergantung di AFC teman-teman. Dimulai dari hanya berani bermimpi teman-teman. Nih teman-teman semua nggak usah ngalamin apa yang kami alamin. Wah, penuh dengan air mata teman-teman. Penuh dengan keringat, penuh dengan lutut lecet teman-teman, berdoa teman-teman. Nggak gampang teman-teman bawa AFC sampai hari ini ada teman-teman ya. Cuman Anda bisa pakai ini platform teman-teman untuk bisa jadi sukses. Sudah banyak buktinya teman-teman.
ada Dr. Luigi, ada Anita, ada Dr. Yudi, ada Adrian, ada Ko Yohanes, ada Ko Budi Darwin. Itu mereka semua sudah achieve, teman-teman. Mereka juga mulai dari nol. Saya lihat sendiri, teman-teman, di kantor kecil itu, Ko Budi Darwin prospek hampir setiap seminggu tuh bisa ada 3-4 kali Ko Budi Darwin datang ke kantor, bawa alat dulu, presentasi, dia panggil prospekannya pakai alat, cobain gitu. Terus dia mulai pergi bawa alat, teman-teman. Nggak langsung tiba-tiba jadi Bushido, teman-teman. Semua memulai dari nol. Semua punya visi dan punya mimpi, pasti akan sukses. Dan mereka taruh di dalam hatinya, teman-teman. Dan saya yakin mereka pasti perkatakan hal-hal yang positif. Nggak mungkin mereka bilang nggak mungkin, susah, segala macam. Adrian ceritanya waktu pertama kali ada yang LOP, nggak ada yang datang, pergi ke Madura, teman-teman, barangnya dipinjam sebentar lalu diambil, nggak kembali lagi, teman-teman. LOP dibilang ada LOP, ada orang, nggak ada orang, teman-teman. Kita juga pernah ke Makassar, teman-teman, dibilang nanti banyak orang, pas sampai ke sana nggak ada satupun orang, teman-teman, cuman dia dan pembantunya, teman-teman. Sampai kita juga pernah mengalami itu, teman-teman ya. Tapi waktu sepertinya sulit, teman-teman. Waktu kita tetap percaya, teman-teman, pasti itu terjadi, teman-teman ya. Mungkin waktunya udah terlalu panjang, teman-teman ya. Kita nggak usah perpanjang lagi, teman-teman. Cuman saya mau bilang, di AFC, lewat AFC Anda bisa hidupnya berubah, teman-teman. Kita bikin wadah untuk Anda bisa jadi sukses di sini, teman-teman. Buat kami, waktu kita diriin AFC, saya udah bilang ke Mike, ini bukan buat kita, Mike, bukan buat kita cari duit jadi kaya sendirian, Mike. Ini adalah Commonwealth. Semua yang masuk ke sini harus sukses. Semua yang masuk ke sini nggak usah mengalami lagi trial and error. Ini menjadi platform seperti platform franchise, teman-teman. Teman-teman tinggal masuk, ikutin arahan, binaan, pasti Anda akan sukses di sini. Jadi kalau mimpi Anda nggak usah lagi buka kafe, nggak usah lagi ini. Anda lewat platform ini Anda bisa jadi miliuner, teman-teman. Sekarang saya challenge untuk punya mimpi yang lebih besar. Anda mau jadi apa ke depan itu, teman-teman ya. Mungkin gitu aja. Ini udah terlalu panjang ceritanya juga. Saya cuma mau bilang, teman-teman, yuk kita bangun lagi, yuk teman-teman. Yuk kita bangkit lagi, teman-teman. Yuk kita bermimpi lagi, teman-teman. Saya challenge teman-teman semua untuk hari ini. Print lagi, teman-teman. Anda print gambar Bushido, tempel, teman-teman. Saya pasti Bushido ada tulisan angka bonusnya juga ya. Di sebelahnya Anda tempel lagi, Anda mau apa dengan bonus Bushido itu, teman-teman? Anda mau rumah baru, Anda mau mobil baru, Anda mau sekolah anak Anda yang lebih baik, teman-teman. Print semua itu, tempel. Dan mulai malam hari ini perkatakan, ini saya pasti jadi. Saya pasti jadi. Lewat AFC saya pasti bisa sukses. Kita bilang, kasih 1 tahun hidup Anda di AFC. Dan lihat gimana AFC bisa mengubah hidup Anda menjadi lebih baik. Gitu aja, teman-teman, dari saya. Mungkin yang saya mau challenge itu aja ya, teman-teman ya. Jangan berhenti bermimpi. Kalau dulu Anda pernah jalan dan bisa, kalau sekarang mulai susah atau jaringan mulai gimana, teman-teman, dulu aja Anda nggak dari apa-apa bisa, teman-teman. Sekarang bangun lagi, teman-teman ya. Oke, gitu aja. Enggak, boleh di end. Enggak. Ya, ini oh ya, ini boleh dilanjutin. Ini apa yang kita lewatin ya, teman-teman. Kita dapat muri, achieve muri, dan lain-lain, teman-teman. Ini semua kalau tidak dimulai dari mimpi, teman-teman, nggak akan pernah terjadi ya, teman-teman ya. Oke, gitu aja, teman-teman semua. Thank you buat malam hari ini. Saya doain semua biar bisa tetap sukses, nggak menyerah, teman-teman ya. Tahun 2021 menjadi tahun keemasan kita. Oke, gitu aja semua, teman-teman. Enggak. Iya, Pak. Thank you, Pak, nemeninnya hari ini, Pak, nemenin kita. Thank you juga buat teman-teman. Jadi itu bisa diambil banyak pesan dan banyak message ya, teman-teman, dari Pak Ernest, dari sharing Pak Ernest tadi. Oke, sebentar. Oke, kalau gitu. Oke deh, Pak, kalau gitu. Thank you, teman-teman, udah hadirin acara malam ini. Thank you. Love you. Bye. Selamat malam semua.